Aku diusir keluarga suamiku dari rumah yang aku bangun dengan uangku sendiri. Ternyata diam-diam mereka mengubah nama kepemilikan sertifikat rumah. Ku pastikan mereka akan menjadi gelandangan dan mengemis di jalan. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, cahaya matahari menembus sela-sela tirai rumah berlantai 2 yang tampak megah di sudut perumahan elit. Rumah itu sering disebut tetangga sebagai rumah paling indah di kompleks. Dinding bercat putih bersih, halaman dengan taman mungil berisi bunga mawar dan anggrek, serta pagar besi hitam yang kokoh. Bagi orang lain, rumah itu mungkin sekadar properti. Tapi bagiku, itu adalah bukti kerja keras dan cinta yang kupersembahkan untuk keluarga kecilku. Namaku Rani, usia 32 tahun. 8 tahun lalu, aku menikah dengan Arman, pria yang awalnya ku kenal sebagai pegawai kontrak di perusahaan tempatku bekerja. Banyak yang heran kenapa aku, seorang wanita karir dengan posisi manajer dan gaji besar, memilih pria sederhana seperti dia. Alasanku sederhana. Aku percaya cinta dan kesetiaan lebih berharga daripada harta. Dan aku yakin Arman mencintaiku apa adanya. Sejak awal pernikahan, aku tidak pernah mempermasalahkan kondisi finansialnya. Aku justru bersemangat mengajaknya membangun mimpi bersama. Dari hasil jerih payahku bekerja, tabungan demi tabungan ku kumpulkan. 5 tahun lalu, aku memutuskan membeli tanah, lalu membangun rumah ini. Semua dokumen, kwitansi, dan perjanjian kontraktor ada di tanganku. Meski begitu, aku selalu bilang pada Arman, ini rumah kita, rumah keluarga kita. Aku tak ingin ada kata, punya siapa, karena ini untuk kita bersama. Aku benar-benar tulus. Demi rumah itu, aku rela mengurangi waktu libur, menolak tawaran jalan-jalan dari teman-teman, dan bahkan menunda punya anak, karena ingin memastikan rumah ini sempurna dulu. Begitu selesai dibangun, aku tersenyum puas setiap kali melihat Arman duduk di teras sambil menyeruput kopi, atau ibunya datang berkunjung lalu memuji betapa rumah ini jauh lebih besar daripada rumah keluarga mereka di kampung. Disitulah aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Keluarga Arman, terutama ibunya, Bu Ratna, dan adiknya, Sinta, terlihat terlalu nyaman dengan rumah ini. Mereka sering datang tanpa kabar, menginap berhari-hari, bahkan bertindak seolah-olah merekalah pemilik rumah. Awalnya aku tak mempermasalahkan, karena aku pikir, wajar kalau mertua dan ipar sering berkunjung. Lagi pula, aku ingin membangun hubungan keluarga yang harmonis. Namun, seiring waktu, sikap mereka semakin melampaui batas. Bu Ratna kerap mengatur-atur isi rumah, memindahkan perabot seenaknya, bahkan menegurku jika menurutnya aku kurang pantas mengatur rumah tangga. Sedangkan Sinta, adik Arman yang baru lulus kuliah, sering membawa teman-temannya untuk pesta kecil di ruang tamu tanpa izin. Aku hanya bisa menghela napas, mencoba bersabar, karena tidak ingin memperkeruh suasana. Yang paling membuatku heran, Arman seolah tidak pernah membelaku. Setiap kali aku mencoba bicara, ia hanya menjawab pendek, "Mereka keluargaku, Ran. Jangan terlalu keras sama mereka. Mereka cuma numpang." Tapi hatiku merasa tidak nyaman. Ada tatapan aneh dari Bu Ratna setiap kali aku bicara tentang rumah ini. Seolah-olah dia menyimpan sesuatu. Beberapa kali aku mendengar lirihnya berkata kepada Arman, "Syukurlah kamu bisa punya rumah sebagus ini. Ibu bangga sama kamu, men." Padahal, aku tahu jelas siapa yang mengeluarkan setiap rupiah untuk rumah ini. Bukan Arman. Bukan keluarganya. Tapi aku. Malam itu, saat semua tidur, aku duduk sendiri di ruang kerja. Kupandangi lagi semua dokumen yang kusimpan rapi di laci. Kwitansi pembayaran tanah, bukti transfer kontraktor, hingga surat sertifikat rumah yang masih atas namaku. Rasa aman menyelimuti hatiku. Tidak ada yang bisa mengambil rumah ini dariku. Atau setidaknya, begitu pikirku saat itu. Aku tersenyum kecil. Rumah ini memang milik kita. Tapi dasarnya jelas, ini jerih payahku. Aku tidak takut siapapun. Aku menutup laci, tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku akan dihadapkan pada kenyataan paling pahit.
Rumah yang kubangun dengan sepenuh cinta dan tenaga justru akan menjadi senjata untuk menjatuhkanku. Dan keluarga suamiku, orang-orang yang kuberi kenyamanan di rumah ini, akan berubah menjadi musuh terbesarku. Hari-hari berikutnya masih terasa normal. Rutinitas berjalan seperti biasa. Namun di balik senyuman yang kutampilkan, aku mulai merasakan getaran halus dari badai yang perlahan mendekat. Aku tidak tahu kapan tepatnya badai itu meledak. Tapi aku tahu, suatu saat aku harus menghadapi kenyataan pahit. Cintaku telah disalahgunakan, kesetiaanku dikhianati. Dan rumah ini, rumah yang kubangun dengan keringatku, akan menjadi medan pertempuran yang menentukan masa depanku. Hari itu sebenarnya dimulai seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, menata meja makan, lalu membangunkan Arman yang masih terlelap. Dari balik pintu kamar, aku bisa mendengar dengkurnya yang pelan. Sudah menjadi kebiasaan kami sejak dulu. Aku yang paling sibuk di pagi hari, sementara Arman berleha-leha lebih lama. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Toh aku sudah terbiasa mengurus segala sesuatu sendiri. Ketika aku sedang menggoreng telur, suara pintu depan berderit terbuka. Aku menoleh sekilas, mendapati Bu Ratna masuk dengan langkah mantap tanpa mengetuk, diikuti Sinta yang sibuk dengan ponselnya. Mereka bahkan tidak menyapa, hanya langsung berjalan ke ruang tamu, duduk dengan santai seperti di rumah sendiri. Aku tersenyum hambar, mencoba menyambut dengan ramah meski hatiku terasa tidak nyaman. "Pagi, Bu. Sarapan sekalian di sini?" tanyaku dengan nada ramah. Bu Ratna hanya mengangguk singkat, lalu memandang sekeliling. "Ruang tamunya masih begini saja ya, Ran? Ibu pikir lebih bagus kalau sofa ini dipindah ke sebelah sana. Dan karpetnya diganti, warnanya terlalu pucat." Aku menelan ludah, menahan keinginan untuk membalas. "Nanti deh, Bu. Kalau ada waktu, saya atur ulang." Sinta ikut menimpali sambil tertawa kecil. "Iya, Mbak. Rumah sebagus ini jangan kelihatan kaku gini, kayak rumah sakit." Aku berusaha mengabaikan komentar mereka, melanjutkan pekerjaanku di dapur. Namun dalam hati, aku merasa ada yang salah. Mengapa mereka begitu bebas mengatur rumah yang jelas-jelas bukan milik mereka? Tak lama kemudian, Arman keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan. Begitu melihat ibunya, ia langsung tersenyum lebar. "Bu, sudah datang? Wah, pas banget. Aku tadi mau bilang ke Rani kalau kita perlu renovasi kecil di rumah ini, biar lebih nyaman." Aku spontan menoleh, bingung. "Renovasi? Bagian mana lagi yang mau direnovasi, Men? Semua masih baru dan bagus." Arman tersenyum kaku. "Ya, cuma cat ulang mungkin, atau tambah kamar belakang. Supaya kalau ibu sering nginep, gak perlu repot tidur di kamar tamu." Ucapannya membuatku tercekat. Sejak kapan ia begitu memperhatikan kenyamanan ibunya di rumah ini, sampai rela mengubah-ubah desain yang sudah kami sepakati bersama? Aku melirik Bu Ratna, dan betapa kagetnya aku ketika melihat sorot matanya. Ada kepuasan terselubung, seolah ia sedang menunggu kalimat itu keluar. Hari itu aku mulai curiga, ada sesuatu yang tidak beres. Malamnya, setelah semua terlelap, aku kembali ke ruang kerja. Aku membuka laci tempatku menyimpan sertifikat rumah, hanya untuk memastikan semuanya masih aman. Sertifikat itu masih ada di sana, atas namaku. Aku merasa sedikit lega, namun rasa lega itu tidak berlangsung lama. Ketika aku hendak mengunci kembali laci, aku menemukan ada bekas goresan kecil di kuncinya. Seperti ada orang yang berusaha membukanya. Aku menatap benda itu lama, jantungku berdegup kencang. Apakah mungkin ada yang mencoba membuka laci ini saat aku tidak ada? Keesokan harinya, kecurigaanku semakin bertambah. Saat aku pulang kerja lebih cepat dari biasanya, aku mendapati Arman dan Bu Ratna duduk di ruang tamu, berbicara serius. Begitu melihatku, mereka langsung terdiam. Suasana kaku. Aku tahu mereka menyembunyikan sesuatu. "Ada apa ini?" tanyaku sambil menaruh tas. Arman buru-buru tersenyum. "Gak ada apa-apa, Ran. Cuma ngobrol sama ibu soal, ya, keluarga aja." Bu Ratna menambahkan, "Iya, cuma ngobrol ringan kok." Tapi sorot mata mereka tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang mereka tutupi. Aku ingin bertanya lebih jauh,
Tapi kutahan. Aku memilih diam, mengamati dari jauh. Beberapa hari kemudian, titik pemicu itu benar-benar muncul. Aku baru pulang dari kantor ketika mendapati suasana rumah berantakan. Beberapa dokumen yang kusimpan di meja kerja berserakan. Panik. Aku langsung memeriksa laci tempat sertifikat rumah disimpan. Benar saja, sertifikat itu tidak ada. Aku gemetar. Seluruh tubuhku dingin. Dengan cepat aku memanggil Arman. Men, di mana sertifikat rumah itu? Arman keluar dari kamar dengan wajah datar. Oh, itu. Aku pinjam sebentar, Ran. Pinjam? Suaraku meninggi. Kamu gila? Itu dokumen penting. Untuk apa kamu ambil tanpa izin? Arman menghela napas, seolah tidak peduli dengan kegelisahanku. Tenang aja. Aku cuma perlu untuk urusan administrasi. Biar aman, aku simpan di tempat lain. Aku tidak percaya. Urusan administrasi apa? Kenapa aku nggak tahu? Sebelum Arman menjawab, Bu Ratna muncul dari dapur dengan wajah penuh kemenangan. Sudah, Ran. Kamu nggak usah ribut. Arman laki-laki, dia yang berhak urus rumah tangga ini. Sertifikat rumah itu sekarang aman di tangannya. Kamu nggak perlu ikut campur. Darahku mendidih. Apa maksud ibu? Ini rumah saya. Uang saya yang bangun rumah ini. Semua bukti ada pada saya. Bu Ratna tersenyum miring. Kamu jangan sombong, Ran. Kamu memang beli rumah ini, tapi kamu sudah jadi istri Arman. Artinya, semua yang kamu punya adalah milik bersama. Dan sekarang, sudah sepantasnya Arman yang memegang kendali. Aku terdiam, tidak percaya dengan ucapan itu. Mataku berkaca-kaca, bukan hanya karena marah, tapi juga karena merasa dikhianati. Arman berdiri di samping ibunya, tidak sedikit pun membelaku. Seolah aku benar-benar sendirian. Hari itu aku sadar, retakan dalam rumah tangga kami sudah melebar menjadi jurang. Sertifikat rumah yang selama ini kusimpan dengan hati-hati kini berada di tangan mereka. Dan aku tahu, itu hanya permulaan dari pengkhianatan yang lebih besar. Aku berdiri kaku di ruang tamu, memandang suamiku dan ibu mertuaku yang kini seperti satu kubu. Rasa sakit merayap di dadaku. Aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sejak sertifikat rumah itu berpindah ke tangan Arman, aku tidak pernah benar-benar merasa tenang lagi. Malam-malamku dipenuhi kegelisahan, tidurku tidak pernah nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan wajah Bu Ratna dengan senyum miringnya selalu muncul, seolah mengingatkanku bahwa aku sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku mencoba berlagak biasa, tetap berangkat kerja, tetap menjalankan rutinitas rumah, tapi di dalam hati aku tahu, ada bom waktu yang sedang menunggu untuk meledak. Arman semakin jarang berbicara padaku. Jika dulu ia setidaknya masih berusaha menghibur dengan candaan kaku atau mengajakku keluar di akhir pekan, sekarang hampir setiap hari ia pulang larut dengan alasan pekerjaan. Anehnya, meski pulang larut, aku sering mencium aroma parfum berbeda yang menempel di bajunya. Bukan aroma yang biasa kugunakan, bukan juga bau kantoran. Hatiku mencelos, tapi aku memilih diam. Aku belum punya bukti, dan aku tahu jika aku menuduh tanpa dasar, aku hanya akan terlihat gila di matanya. Yang membuatku makin resah adalah kehadiran Bu Ratna dan Sinta yang semakin intens di rumah ini. Mereka datang hampir setiap hari, seenaknya keluar masuk, bahkan mulai membawa barang-barang pribadi. Sinta meletakkan beberapa pakaian di lemari kamar tamu, sementara Bu Ratna menaruh koleksi piring dan peralatan dapurnya di rak dapurku. Lama-lama, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku memasak, mereka mengomentari. Aku membersihkan, mereka mengubah letak barang sesuka hati. Arman? Ia hanya tersenyum, seolah semua itu wajar. Suatu sore, ketika aku baru pulang kerja, aku mendapati ruang tamu penuh dengan orang. Ada seorang lelaki parubaya berpakaian rapi duduk dengan map tebal di pangkuannya, berbicara dengan Bu Ratna dan Arman. Mereka terlihat serius, seolah sedang membicarakan sesuatu yang besar. Begitu aku masuk, pembicaraan itu mendadak berhenti. Semua mata tertuju padaku, dan aku merasakan aura canggung yang menusuk. "Ini siapa, men?" tanyaku dengan nada hati-hati. Arman berdiri,
menghampiriku sambil tersenyum hambar. "Oh, ini Pak Hendra. Notaris kenalan ibu. Dia cuma mampir sebentar. Nggak usah khawatir." Aku memandang map tebal di tangan lelaki itu. Jantungku berdegup tak karuan. Ada firasat buruk yang menyelinap. Aku mencoba mendekat, tapi Bu Ratna buru-buru menutup map itu dan menaruhnya di meja. "Rani, kamu istirahat saja di kamar. Urusan seperti ini nggak perlu kamu pusingkan. Biar laki-laki yang urus." Kata-kata itu menusuk telingaku. Ada nada meremehkan, sekaligus menyingkirkan. Aku ingin melawan, tapi aku menelan kembali kata-kataku. Aku tahu jika aku berdebat sekarang, aku hanya akan dipermalukan di depan orang asing. Dengan berat hati, aku melangkah masuk ke kamar, tapi telingaku tetap tajam menangkap suara-suara samar dari ruang tamu. Kata-kata seperti balik nama, akta, dan kepemilikan terdengar jelas meski mereka berusaha mengecilkan suara. Saat itu juga, dadaku terasa sesak. Mereka benar-benar berniat mengubah kepemilikan rumah ini tanpa sepengetahuanku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sudut ranjang, menatap Arman yang tidur pulas di sampingku. Ada perasaan asing saat menatap wajahnya. Lelaki yang dulu kucintai, yang dulu kubela mati-matian ketika keluarganya meremehkannya karena belum mapan, kini berubah menjadi orang lain. Ia tidak lagi melindungiku, justru bersekongkol dengan ibunya untuk mengkhianatiku. Aku merasa bodoh, terlalu percaya, terlalu polos. Dan sekarang, aku mulai melihat bahwa aku sedang digiring ke dalam perangkap perlahan-lahan. Beberapa hari setelahnya, perangkap itu semakin nyata. Saat aku pulang, aku mendapati beberapa tukang sibuk bekerja di halaman belakang. Mereka sedang membongkar sebagian tembok untuk memperluas ruang. Aku terkejut bukan main. "Men, apa-apaan ini? Siapa yang suruh renovasi?" Tanyaku panik. Arman keluar dengan wajah kesal. "Aku yang suruh. Kan aku sudah bilang mau bikin kamar tambahan buat ibu. Kenapa ribut? Ini rumah kita, bukan cuma rumahmu." Aku tercekat. "Tapi ini belum ada izin dari aku. Kamu nggak bisa asal bongkar begini. Semua ini dibangun pakai uangku, men. Keringatku. Kamu nggak pernah sepeser pun." "Cukup, Ran." Suaranya meninggi, membentakku. "Jangan selalu bawa-bawa soal uangmu. Kamu istri, jangan merasa lebih tinggi dari suamimu. Sekarang aku yang atur. Kalau kamu nggak suka, silakan keluar dari rumah ini." Kalimat itu membuatku nyaris terjatuh. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tak percaya ia benar-benar mengucapkan itu. Bu Ratna yang sejak tadi mengawasi dari teras, tersenyum sinis. "Nah, akhirnya Arman bisa tegas juga. Dari dulu ibu sudah bilang, perempuan itu jangan terlalu diladeni. Kalau enggak, lama-lama lupa diri." Aku merasa udara di sekitarku menipis. Kata-kata mereka bergaung di kepalaku, membuatku ingin berteriak. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku masuk ke kamar, mengunci diri, menangis sejadi-jadinya. Rasanya rumah ini bukan lagi tempat aman bagiku, melainkan penjara yang dikuasai oleh orang-orang yang ingin menyingkirkanku. Esoknya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak. Saat semua pergi, aku menggeledah meja ruang tamu, berharap menemukan sesuatu. Benar saja, di laci bawah meja, aku menemukan fotokopi sertifikat rumah dengan nama yang berbeda. Nama Arman tercetak jelas sebagai pemilik baru. Tanganku gemetar saat memegang kertas itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ternyata semua sudah terjadi, dan aku sama sekali tidak tahu kapan proses itu dilakukan. Aku merasa seakan dunia runtuh di hadapanku. Semua kerja keras, semua pengorbanan, semua mimpi yang kubangun, kini berpindah tangan begitu saja. Sejak hari itu, perlakuan Arman dan keluarganya berubah semakin terang-terangan. Mereka memperlakukanku bukan lagi sebagai nyonya rumah, tapi sebagai tamu yang tak diinginkan. Aku disindir karena masakan yang terlalu asin, karena bajuku yang terlalu sederhana, bahkan karena cara bicaraku yang dianggap terlalu keras pada suami. Sinta, adik iparku, mulai berani bersuara lantang di hadapanku, seolah aku hanyalah pembantu di rumah sendiri. Sementara Arman, ia hanya diam, membiarkan semua itu terjadi. Dalam kesunyian malam,
Aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak boleh diam. Aku tidak boleh terus-menerus diperlakukan seperti ini. Jika mereka pikir aku lemah, mereka salah besar. Aku harus menemukan cara untuk merebut kembali hakku, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka yang tak berujung. Aku masih berusaha bertahan di rumah itu, meski hatiku sudah remuk berkeping-keping. Aku mencoba menutup telinga dari sindiran Bu Ratna, menutup mata dari tatapan meremehkan Sinta, dan menahan tangis setiap kali Arman pulang tanpa sedikit pun menyapaku. Aku tahu, mereka semua ingin membuatku menyerah, pergi meninggalkan rumah yang sudah mereka kuasai. Tapi aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku masih punya harga diri. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk membuka percakapan dengan Arman. Ia baru pulang, wajahnya lelah, kemejanya kusut, tapi entah kenapa aku justru mencium aroma parfum asing yang begitu tajam. Dengan hati-hati, aku berkata, "Men, kita perlu bicara. Aku sudah tahu soal sertifikat rumah ini. Kenapa kamu mengalihkannya tanpa izinku?" Arman terdiam sejenak, lalu mendesah panjang. "Ran, kamu terlalu ribet. Rumah itu sekarang lebih aman kalau atas nama aku. Kamu perempuan, gampang panik, gampang emosian. Kalau ada apa-apa, biar aku yang urus." Aku menatapnya dengan getir. "Itu alasanmu? Atau karena kamu ingin menghapus semua jejakku dari rumah ini?" Arman langsung mendelik, nadanya meninggi. "Jangan mulai menuduh yang aneh-aneh. Aku ini suamimu. Aku berhak atas semua yang kita miliki. Jangan sok merasa paling berjasa hanya karena kamu yang keluar uang duluan. Tanpa aku, kamu ini siapa?" Kata-kata itu menamparku begitu keras. Aku menahan air mata agar tidak jatuh, tapi dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, ingin mengungkap semua rasa sakit yang kurasakan, tapi aku tahu percuma. Arman sudah berubah. Lelaki yang dulu kubela mati-matian, yang dulu kuanggap akan menjadi sandaran hidupku, kini tak lagi bisa kupahami. Beberapa hari setelah itu, aku mendapat firasat yang lebih buruk lagi. Aku sengaja pulang lebih awal, berharap bisa beristirahat. Tapi sesampainya di rumah, aku mendapati sesuatu yang membuat darahku mendidih. Di ruang tamu, Sinta sedang bercanda dengan Arman. Mereka duduk terlalu dekat, tertawa dengan cara yang tidak sepatutnya dilakukan kakak dan adik. Aku tertegun, berusaha menyangkal apa yang kulihat. Tapi saat Arman merangkul pundak Sinta sambil tertawa, aku tidak bisa lagi menahan emosiku. "Apa-apaan ini?" Suaraku menggema di ruang tamu. Mereka berdua sontak terlonjak. Sinta pura-pura menjauh, wajahnya merah padam. Arman bangkit dengan wajah gelap. "Ran, jangan suzon. Ini adikku sendiri. Jangan berpikir yang aneh-aneh." Aku menatap mereka dengan tatapan tajam. Kalau memang hanya bercanda biasa, kenapa harus rapat itu? Kenapa harus seintim itu? Sinta menyeringai sinis. "Mbak terlalu lebay. Mas Arman cuma bercanda kok. Atau jangan-jangan Mbak cemburu sama aku?" Ucapannya membuat darahku naik ke kepala. Tapi sebelum aku sempat membalas, Bu Ratna muncul dari dapur, menatapku dengan sorot penuh kebencian. "Ran, cukup sudah. Kamu ini istri macam apa? Sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit ribut. Tidak heran kalau Arman makin tidak betah di rumah. Kamu itu bukan membawa bahagia, tapi membawa masalah." Aku tercekat. Sekali lagi, aku merasa sendiri, terkepung dari segala sisi. Arman tidak membelaku, bahkan tampak setuju dengan ibunya. Hatiku hancur, tapi aku memaksa diri untuk tetap berdiri tegak. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Tanganku gemetar saat membuka laci kecil di meja samping ranjang. Di dalamnya, aku menyimpan beberapa dokumen cadangan, fotokopi bukti transfer, slip gaji, dan surat kontrak awal pembangunan rumah ini. Aku menatap kertas-kertas itu lama sekali. Inilah satu-satunya bukti yang menunjukkan bahwa rumah ini dibangun dari keringatku, bukan dari Arman atau keluarganya. Aku tahu, cepat atau lambat aku akan membutuhkan semua ini. Namun yang membuatku semakin terguncang adalah ketika aku tanpa sengaja mendengar percakapan Arman lewat telepon beberapa hari kemudian. Ia berada di teras, mengira aku sudah tidur. Suaranya terdengar rendah,
tapi jelas. Iya, tenang aja. Rumah sudah atas namaku. Tinggal urusan cicilan aja yang harus diberesin. Kalau semua lancar, kamu bisa pindah ke sini kapan saja. Hatiku terhenti. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Kepada siapa ia bicara? Siapa yang akan pindah ke sini? Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak menjerit. Sekujur tubuhku menggigil. Jadi benar, ada orang lain dalam hidupnya. Semua gelagat anehnya selama ini bukan hanya kebetulan. Keesokan harinya, aku berusaha mencari tahu lebih dalam. Aku diam-diam memeriksa ponselnya saat ia mandi. Tangan ini gemetar hebat, tapi rasa ingin tahuku lebih besar. Dan benar saja, aku menemukan serangkaian pesan dari seorang perempuan bernama Maya. Pesan-pesan yang manis, penuh janji. Bahkan ada foto-foto mereka berdua di sebuah restoran. Dadaku seketika sesak, air mataku tumpah begitu saja. Jadi bukan hanya rumahku yang dirampas, tapi juga hatinya. Aku duduk lama sekali di sudut kamar, menatap layar ponsel itu. Dunia yang kukenal runtuh dalam sekejap. Arman tidak hanya bersekongkol dengan ibunya untuk menyingkirkanku, tapi ia juga sudah menyiapkan penggantiku. Dan yang paling menyakitkan, rumah yang kubangun dengan uangku sendiri justru akan ia serahkan kepada perempuan lain. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku hanya menatap langit-langit kamar, merasakan betapa sesaknya napas yang keluar masuk dari paru-paruku. Setiap detik terasa seperti hukuman. Aku ingin pergi, tapi sekaligus aku tidak rela meninggalkan rumah ini. Bagaimana mungkin aku harus pergi begitu saja, sementara mereka semua tertawa di atas penderitaanku? Tidak. Aku tidak akan kalah. Aku harus bertahan. Aku harus mencari cara untuk membalik keadaan. Tapi semakin hari, tekanan yang kuterima semakin menggila. Bu Ratna mulai terang-terangan menyuruhku keluar dari rumah. Rani, kamu pikir kamu bisa terus tinggal di sini? Rumah ini sudah bukan milikmu lagi. Jangan terlalu keras kepala. Cepat atau lambat, kamu akan tersingkir juga. Sinta menambahkan dengan tawa sinis. Iya, Mbak. Kalau masih mau numpang, jangan banyak gaya. Jangan sok jadi tuan rumah, karena sekarang sudah jelas siapa pemiliknya. Aku hanya bisa menggenggam erat bukti-bukti di laci kecil kamar. Itulah satu-satunya pegangan yang membuatku tetap berdiri. Meski hatiku berdarah, aku tahu permainan ini belum selesai. Mereka mungkin mengira aku sudah kalah, tapi mereka belum tahu siapa sebenarnya Rani. Dan di saat aku hampir putus asa, aku teringat sesuatu. Seorang teman lamaku yang bekerja di kantor notaris. Ia pernah berkata, kalau butuh bantuan soal dokumen, hubungi aku. Jangan sungkan. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku. Mungkin inilah jalanku. Mungkin inilah caraku untuk melawan. Aku menghela napas panjang, menatap keluar jendela yang gelap gulita. Dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Jika mereka tega menjebakku, aku juga akan menemukan cara untuk menjebak mereka kembali. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan menyesal telah meremehkan aku. Sejak kabar tentang tanah warisan itu mulai ramai dibicarakan tetangga, suasana rumah seperti neraka. Setiap malam Rani hanya bisa terbaring di kasur sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Setiap kali mendengar suara motor Arman berhenti di halaman, jantungnya berdegup lebih keras. Ia tahu, setiap kepulangan suaminya selalu membawa kabar baru yang entah semakin menyakitkan atau justru menambah tekanan dari mertuanya. Malam itu, saat Dira sudah terlelap, Rani memberanikan diri menekan nomor seorang teman lamanya, Sinta, yang kini bekerja di kantor notaris. Suaranya bergetar saat telepon tersambung. Tanah itu, atas nama siapa sebenarnya? Sin? Aku harus tahu. Di seberang, Sinta terdengar menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku sempat cek sekilas database. Nama terakhir pemilik memang almarhum ayahmu. Tapi, Ran, ada surat kuasa yang baru saja diajukan. Katanya ditandatangani ibumu sendiri. Anehnya, tanda tangannya terasa berbeda. Seperti dipalsukan. Rani terdiam, jantungnya serasa diremas. Tangan yang menggenggam ponsel sampai berkeringat dingin.
Jadi sebenarnya sertifikat itu masih sah atas nama keluarga kami? Bukan nama Bu Ratna. Secara hukum masih sah milik keluargamu. Tapi kalau surat kuasa itu diterima, hanya tinggal menunggu waktu sertifikat berpindah tangan. Kau harus hati-hati, jangan diam saja. Setelah telepon ditutup, Rani terduduk di ruang tamu dengan tangan gemetar. Malam itu ia menunggu Arman pulang. Saat pintu rumah terbuka, aroma parfum khas Bu Ratna begitu menyengat dari baju suaminya. Rani langsung menegakkan tubuhnya. "Men," ucapnya pelan tapi tegas. "Aku tahu sertifikat itu belum berpindah. Itu tanah warisan Bapak. Kenapa kalian ngotot seolah sudah sah?" Arman menghentikan langkah, wajahnya kaku. Ia melempar tas ke sofa dengan kasar. "Jangan ikut campur urusan besar, Ran. Kau tidak mengerti. Ini semua untuk kebaikan keluarga." Rani menatap lurus ke arahnya, matanya penuh luka. "Untuk keluarga siapa? Atau hanya untuk ibumu? Aku tahu ada surat kuasa palsu. Apa kau sadar itu bisa menyeret kalian ke penjara?" Arman menegang, wajahnya merah padam. "Jaga mulutmu. Kau menuduh ibu sendiri pemalsu." Rani berdiri, suaranya meninggi. "Kalau itu demi mempertahankan hak anakku, aku rela menuduh siapapun, termasuk kau." Bentakan itu membuat Dira terbangun. Tangisan keras anak kecil itu memecah ketegangan. Rani cepat menggendongnya, berusaha menenangkannya, sementara Arman hanya berdiri dengan rahang mengeras. "Kalau kau terus melawan, Ran, kau akan lihat akibatnya. Aku bisa hidup tanpa kau, tapi jangan pernah coba melawan ibu." Rani menahan air mata, memeluk erat anaknya. Ia sadar, kata-kata suaminya adalah belati yang menancap dalam hatinya. Keesokan harinya, meski hatinya berat, Rani memutuskan datang ke rumah Bu Ratna. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Bisikan tetangga di luar pagar membuat jantungnya berdentum. Begitu masuk, ia melihat beberapa saudara iparnya sudah berkumpul. Di meja ruang tamu, sertifikat tanah itu tergeletak begitu saja, seolah sudah jadi milik mereka. "Ini hak ibu," kata Bu Ratna lantang, dengan nada penuh kemenangan. "Arman hanya menjalankan kewajiban sebagai anak. Jangan bikin ribut, Rani." Rani maju, meletakkan Dira di pangkuan salah satu bibi, lalu berdiri tegak menatap mertuanya. Matanya berkilat. "Ibu tahu surat kuasa itu palsu, kan? Jangan bawa nama almarhum bapak saya untuk kepentingan pribadi." Ruangan seketika hening, sebelum salah satu iparnya mencibir sambil terkekeh. "Kau berani sekali bicara begitu di rumah ini. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal, masih melawan juga." Air mata Rani menetes, tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Suaranya bergetar namun keras. "Aku tak peduli kalian menghinaku. Tapi tanah itu satu-satunya peninggalan bapakku untuk cucunya. Aku tidak akan diam." Arman yang baru masuk dari pintu belakang langsung berteriak, "Rani, cukup. Kau bikin malu aku di depan keluarga." Rani menoleh dengan tatapan penuh luka bercampur marah. "Kau yang memalukan, men. Kau lebih memilih membela ibumu daripada melindungi anakmu sendiri." Pertengkaran itu meledak. Teriakan saling tumpang tindih. Para tetangga yang mendengar mulai berkerumun di halaman, menonton drama rumah tangga yang sudah jadi buah bibir. Bu Ratna menunjuk ke arah Rani dengan mata menyala. "Kalau kau tidak terima, angkat kaki dari rumah ini. Jangan bawa-bawa nama suci keluarga kami." Rani terdiam sejenak. Nafasnya berat, tangannya gemetar memeluk Dira yang kembali menangis karena suasana panas. Namun, tatapannya berubah. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan suara mantap. "Baik, aku akan pergi. Tapi jangan pernah berpikir aku akan menyerahkan tanah itu begitu saja. Aku akan bawa masalah ini ke hukum. Kalian boleh hina aku, tapi kalian tidak bisa merampas hak anakku." Ruangan itu langsung hening. Bu Ratna melongo, Arman membeku, para ipar saling pandang. Tak ada yang menyangka Rani akan seberani itu. Dengan langkah tegap meski air matanya terus mengalir, Rani mengambil Dira dari pangkuan bibi, lalu berjalan keluar. Para tetangga yang menyaksikan hanya bisa berbisik. Ada yang menatap iba, ada yang menggelengkan kepala,
Bahkan beberapa mulai bersimpati. Malam itu, di rumah kontrakan kecil yang ia temukan dengan tabungan seadanya, Rani menangis sambil menidurkan Dira. Suara tangisnya lirih, namun di sela-selanya ada bisikan tekad yang mulai tumbuh. Ia menatap langit-langit dan berkata pelan, "Bapak, doakan aku. Aku akan melawan mereka." Dengan tangan gemetar ia kembali menyalakan ponsel, menekan nomor Sinta. Suaranya terdengar lebih kuat meski serak karena menangis. "Besok aku mau datang ke kantor notaris. Aku ingin lihat semua berkas dengan mataku sendiri. Aku tidak mau dibohongi lagi." Sinta sempat terdiam, lalu menjawab dengan nada serius, "Aku akan bantu sebisaku. Tapi kau harus kuat, Ran. Melawan mertua sendiri bukan hal kecil." Rani menghela napas, senyum pahit menghiasi wajah yang basah oleh air mata. "Aku sudah terlalu lama kehilangan harga diriku. Kali ini, aku tidak akan menyerah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai konflik ini meledak, Rani merasa dirinya bukan lagi perempuan yang hanya bisa menunduk. Ia mulai menemukan keberanian yang selama ini terkubur. Pagi itu udara lembab, kabut masih menggantung di atas pepohonan ketika Rani melangkah keluar dari kontrakan kecilnya. Rambutnya digelung seadanya. Wajahnya pucat karena kurang tidur, tapi sorot matanya menyala penuh tekad. Dira ia titipkan sebentar pada tetangga yang iba padanya. Dengan menenteng tas kecil berisi berkas-berkas lama peninggalan ayahnya, ia berangkat menuju kantor notaris tempat Sinta bekerja. Perjalanan terasa panjang. Setiap kali angkot berhenti, ia diserbu ingatan tentang teriakan Bu Ratna dan tatapan dingin Arman malam itu. Hatinya sakit, namun ia menggenggam erat ujung tasnya, seakan berusaha mengikat semua keberanian di dalam genggaman. "Aku tidak boleh mundur," gumamnya lirih. Sesampainya di kantor notaris, Sinta sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah serius. Mereka berpelukan sebentar, lalu Sinta menariknya ke ruang arsip. "Aku berhasil pinjam waktu sebentar. Kita harus cepat, Ran, sebelum pimpinan tahu." Rani menahan napas ketika Sinta mengeluarkan map berisi dokumen terkait tanah warisan itu. Jantungnya berdegup semakin kencang saat matanya menyapu setiap lembaran kertas. Ada surat kuasa dengan tanda tangan yang jelas-jelas bukan tulisan tangan ibunya. Tergesa-gesa, patah-patah, terlalu rapi untuk ukuran ibunya yang sudah sepuh dan sering gemetar saat menulis. "Ini bukan tanda tangan ibu," bisik Rani. Suaranya bergetar. Tangan gemetar memegang dokumen. Sinta mengangguk. "Aku juga yakin. Tapi lihat ini, ada saksi yang tanda tangannya asli. Itu sepupumu sendiri, Indra." Rani membelalak. "Indra? Dia berani sekali mengkhianati keluarga." Sinta menatapnya penuh simpati. "Ran, ini berarti mereka sudah merencanakan dengan rapi. Kalau kau hanya melawan dengan kata-kata, kau kalah. Kau butuh bukti kuat untuk melawan balik." Air mata Rani menetes tanpa terasa. "Kenapa mereka tega, Sin? Tanah itu bukan hanya selembar sertifikat. Itu kenangan Bapak, tempat kami tumbuh. Apa mereka benar-benar buta hanya karena uang?" Sinta menggenggam tangannya erat. "Karena itu, kau harus lebih kuat. Kalau kau jatuh, mereka akan semakin menginjakmu." Sepanjang siang, mereka menyusun strategi kecil. Sinta menjelaskan bahwa kasus pemalsuan tanda tangan bisa diproses pidana. Namun, butuh keberanian Rani untuk melapor dan membawa saksi. Rani mendengarkan dengan kepala menunduk, sesekali mengusap air mata. Dalam dirinya muncul dua rasa yang bertarung, ketakutan akan perlawanan keluarga suami, dan tekad untuk tidak lagi diinjak. Sore harinya, setelah keluar dari kantor notaris, Rani duduk di halte dengan pandangan kosong. Hatinya berkecamuk. Arman pasti akan marah besar jika tahu ia sudah mencari bantuan hukum. Tapi di sisi lain, ia teringat Dira yang tertidur pulas di pangkuannya malam lalu. "Aku tak boleh kalah demi dia," bisiknya pada diri sendiri. Malam itu, ketika kembali ke kontrakan, suara tangis Dira menyambutnya. Tetangga bercerita bahwa Arman sempat datang, mengetuk-ngetuk pintu kontrakan dengan kasar, mencari Rani. Untungnya Rani belum pulang. Hatinya bergetar hebat mendengar kabar itu. Ada rasa takut, tapi juga luka yang semakin dalam. Tak lama kemudian, ponselnya berdering.
Nama Arman tertera di layar. Rani menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara tenang. Ada apa, men? Suara di seberang terdengar kasar. Kau di mana? Jangan macam-macam. Aku dengar kau pergi ke notaris. Apa yang kau cari? Rani menarik napas panjang, menahan gemetar. Aku mencari kebenaran. Karena kalian sudah bohongi aku. Kau sudah gila. Jangan seret orang luar ke urusan keluarga. Kau hanya mempermalukan aku. Rani mengepalkan tangan. Aku tidak peduli. Kalau kalian berani memalsukan tanda tangan ibu, itu kejahatan. Aku akan bawa ke hukum. Kau boleh hina aku, tapi jangan sentuh hak anakku. Hening beberapa detik. Lalu suara Arman terdengar lebih berat, seperti menahan sesuatu. Rani, kau pikir aku senang begini? Aku terjebak. Ibu menekan aku setiap hari. Aku tidak bisa melawan. Hati Rani mencelos. Sesaat ia ingin percaya, tapi ingatan tentang sikap keras Arman membuatnya ragu. Kalau kau benar peduli padaku, buktikan. Jangan hanya bicara. Selama ini kau hanya berdiri di belakang ibumu, membiarkan aku dipermalukan. Arman terdiam lama. Lalu dengan nada getir ia berkata, kau tidak mengerti, Ran. Aku tidak bisa memilih antara kau dan ibu. Telepon terputus begitu saja, meninggalkan Rani dalam hening penuh sesak. Malam itu ia menangis, tapi kali ini air matanya bercampur kemarahan. Ia sadar, Arman bukan lagi sandaran. Satu-satunya jalan adalah berdiri di atas kakinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Rani mulai mengumpulkan keberanian. Ia mendatangi ibunya di kampung, menceritakan semuanya. Sang ibu menangis, menyesali tanda tangan yang dipalsukan. Kalau perlu, ibu akan bersaksi. Nak, ucap ibunya sambil menggenggam erat tangan Rani. Dukungan itu menjadi api baru dalam dada Rani. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Ia punya Sinta, punya ibunya, dan yang terpenting, ia punya alasan kuat, Dira. Sementara itu, di rumah Bu Ratna, suasana tidak kalah panas. Arman mulai gelisah. Diam-diam ia mendengar bisik-bisik saudara-saudaranya yang mencibir. Menyebutnya, suami takut istri, karena tidak bisa menundukkan Rani sepenuhnya. Bu Ratna terus menekannya agar segera menuntaskan pengalihan sertifikat. Tapi setiap kali ia menatap wajah anaknya, hatinya digelayuti rasa bersalah. Kenapa aku harus memilih begini? Gumamnya di malam sunyi, duduk sendiri di teras rumah. Bayangan wajah Rani, air matanya, dan suara Dira yang menangis terngiang-ngiang. Untuk pertama kalinya, Arman merasakan keretakan besar di hatinya. Rani tak tahu, tapi malam itu juga Arman mulai dihantui keraguan. Ia berdiri di persimpangan, tetap menjadi anak penurut yang membela ibunya, atau mencoba menebus dosa pada istri dan anaknya. Namun, ketakutan pada dominasi Bu Ratna masih menjeratnya kuat. Di sisi lain, Rani semakin teguh. Ia sudah menyiapkan laporan, mengumpulkan saksi, dan bertekad menghadap hukum. Semua rasa takut perlahan berubah menjadi tekad baja. Ia sadar, hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu, inilah titik balik. Dari perempuan yang selama ini selalu ditundukkan, ia kini berubah menjadi seorang ibu yang siap berjuang, apapun risikonya. Dan malam terakhir sebelum ia melangkah ke kantor pengacara, Rani berdiri di depan cermin kontrakan kecilnya. Wajahnya masih menyisakan lelah, tapi matanya tajam. Ia berbisik lirih pada bayangan dirinya sendiri. Mulai besok, aku bukan lagi korban. Aku adalah lawan mereka. Pagi itu udara terasa berat, seakan langit ikut menahan napas. Rani melangkah keluar dari kontrakan sederhana dengan wajah tegas. Di tangannya tergenggam map berisi dokumen-dokumen penting, termasuk bukti pemalsuan tanda tangan ibunya. Dira dititipkan pada tetangga, sementara langkahnya menuju kantor pengacara terasa lebih mantap daripada hari-hari sebelumnya. Hatinya penuh rasa takut, tapi juga ada kekuatan baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kantor pengacara itu tidak besar, terletak di tepi jalan kota yang ramai. Dindingnya dipenuhi rak berkas, bau kertas dan tinta memenuhi ruangan. Seorang pria berusia 40-an, berkacamata dengan wajah tenang, menyambutnya. Ibu Rani?
Saya Pak Andi. Silakan duduk. Rani duduk dengan tangan sedikit bergetar. Ia menyerahkan map itu, lalu menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, tanpa menyisakan detail. Pak Andi mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk, sesekali mencatat. Kasus ini jelas ada unsur pidana, ucapnya setelah Rani selesai. Pemalsuan tanda tangan bisa ditindak. Tapi, Bu Rani, Anda harus siap. Ini bukan hanya soal hukum. Anda akan berhadapan dengan keluarga besar suami Anda. Tekanan sosial, ancaman, bahkan mungkin teror bisa muncul. Apakah Anda benar-benar siap? Pertanyaan itu menghantam dada Rani seperti batu. Ia menghela napas panjang, menatap Pak Andi dengan mata berkaca-kaca. Saya sudah kehilangan harga diri terlalu lama. Pak, tanah itu bukan hanya harta. Itu peninggalan bapak saya. Itu hak anak saya. Kalau saya diam, berarti saya mengkhianati bapak dan mengkhianati anak saya sendiri. Saya lebih takut menjadi ibu yang pengecut daripada menghadapi ancaman mereka. Pak Andi mengangguk pelan. Baik, kalau begitu, kita mulai langkah pertama, melaporkan ke pihak berwenang. Hari itu, bersama pengacara dan ditemani Sinta, Rani resmi membuat laporan ke kepolisian. Tangannya gemetar saat menandatangani berkas laporan, namun ada perasaan lega menyeruak di dada. Untuk pertama kalinya, ia merasa berdiri di jalur yang benar. Namun kabar itu cepat menyebar. Belum seminggu sejak laporan dibuat, Bu Ratna sudah mengetahuinya. Siang itu, Rani yang baru saja pulang dari pasar dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang ke kontrakannya. 2 di antaranya adalah saudara iparnya, dengan wajah garang. Tanpa basa-basi, mereka mengetuk keras pintu. Rani, keluar kau, teriak salah satunya. Rani memeluk Dira yang ketakutan, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha berdiri tegak. Berani sekali kau melaporkan ibu ke polisi. Kau mau mempermalukan keluarga. Bentak iparnya dengan suara lantang, membuat beberapa tetangga keluar rumah, menonton dari kejauhan. Rani menggenggam erat tangan Dira. Aku tidak mempermalukan siapapun. Aku hanya mencari keadilan. Iparnya mendengus, lalu mendorong pintu hingga terbuka lebar. Keadilan? Jangan sok suci. Kau cuma mau rebut harta keluarga ini. Kalau bukan karena ibu, kau itu sudah tidak punya tempat tinggal. Air mata Rani menetes, tapi suaranya tegas. Kalian boleh hina aku. Tapi tanah itu bukan milik kalian. Itu milik anakku. Dan aku akan melawannya, apapun risikonya. Keributan itu semakin menarik perhatian warga. Beberapa mencoba menenangkan, namun ipar-iparnya tetap bersuara lantang, bahkan mengancam akan mengusir Rani dari kontrakan itu. Untungnya, tetangga yang merasa simpati segera maju membela. Sudah cukup. Kalau kalian mau ribut, jangan di sini. Ini bukan rumah kalian, seru seorang bapak tua, pemilik kontrakan. Akhirnya ipar-iparnya pergi dengan wajah kesal, tapi ancaman mereka menggantung di udara. Kau akan menyesal, Rani. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Malamnya, Rani duduk di lantai dengan Dira yang sudah terlelap di pangkuannya. Hatinya perih. Ia sadar, api konflik sudah semakin membesar. Tapi ia juga tahu, ini baru permulaan. Ia berdoa dalam hati, meminta kekuatan agar tidak goyah. Sementara itu, di rumah besar Bu Ratna, suasana panas. Bu Ratna membanting gelas ke meja hingga pecah berantakan. Kurang ajar perempuan itu. Berani sekali melaporkan aku. Arman, lakukan sesuatu. Jangan biarkan istrimu mempermalukan keluarga kita. Arman duduk dengan wajah murung. Dadanya sesak. Bu, mungkin sebaiknya kita bicara baik-baik dengan Rani. Kalau memang benar ada kesalahan dalam surat kuasa itu. Diam, Arman, bentak Bu Ratna dengan mata menyala. Kau anak durhaka kalau membela dia. Ingat, semua ini untuk keluarga kita. Tanah itu penting, jangan biarkan orang luar menguasainya. Arman menunduk. Hatinya berperang hebat. Kata-kata Rani terus terngiang di kepalanya, juga wajah Dira yang polos. Namun, bayang-bayang kekuasaan ibunya selalu membuatnya lumpuh.
Ia terjebak di antara dua cinta. Cinta pada ibunya yang membesarkan, dan cinta pada istrinya yang kini disakiti. Malam itu, Arman duduk sendiri di kamar. Pikirannya kusut. Ia menatap foto keluarga kecilnya. Dirinya, Rani, dan Dira tersenyum bersama di sebuah taman. Dadanya sesak. Kenapa harus begini? Gumamnya lirih. Ia mulai menyadari, diamnya selama ini bukan hanya melukai Rani, tapi juga perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Rani tidak lagi menunggu Arman berubah. Ia tahu, satu-satunya jalan adalah melangkah maju. Bersama Sinta dan dukungan ibunya, ia terus mempersiapkan saksi dan bukti tambahan. Pak Andi, pengacaranya, juga mulai mengatur strategi menghadapi kemungkinan serangan balik dari pihak Bu Ratna. Hari-hari berikutnya semakin menegangkan. Ada surat panggilan dari polisi untuk klarifikasi. Ada bisikan-bisikan sinis dari tetangga yang takut berurusan dengan keluarga Bu Ratna. Bahkan ada ancaman telepon gelap yang membuat Rani sulit tidur. Namun, di setiap ketakutan itu, ia menemukan kekuatan baru dalam pelukan Dira. Anak kecil itu seakan menjadi pelita kecil yang mengusir gelap. Dan di sebuah malam penuh bintang, Rani menatap langit dengan hati bergetar. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Justru api baru saja menyala. Tapi kini, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia punya keberanian, punya sekutu, dan yang terpenting, ia punya alasan yang lebih besar daripada rasa takut, cintanya pada Dira, dan janji pada arwah ayahnya. Api konflik semakin membesar, membakar segalanya. Namun di dalam kobaran itu, Rani perlahan menemukan dirinya yang baru, seorang perempuan yang tak lagi tunduk, tapi berdiri melawan. Pagi itu udara kota begitu pengap, seakan langit pun ikut menahan napas. Jalanan ramai oleh kendaraan, suara klakson bersahutan, pedagang kaki lima memanggil-manggil pembeli, tapi semua itu terdengar jauh di telinga Rani. Setiap langkahnya menuju gedung pengadilan negeri terasa berat, seolah bumi menahan kakinya agar tidak maju. Ia mengenakan kebaya sederhana warna krem, rambut disanggul seadanya. Di tangannya, map berisi dokumen-dokumen penting ia peluk erat seperti seorang ibu memeluk bayinya sendiri. Di map itulah ia menggantungkan harapan. Di antara kertas-kertas kusam dan cap notaris, tersimpan tekad untuk melawan. Di sisi lain, Sinta berdiri dengan wajah tegas, mengenakan blazer hitam sederhana, menepuk bahu sahabatnya pelan. Kau tidak sendirian, Ran. Ingat itu. Rani menoleh, tersenyum kaku, bibirnya kering. Perasaan campur aduk membuatnya sulit bernapas. Takut, cemas, tapi juga ada bara kecil yang tak padam. Bara yang selama ini disulut oleh air mata dan penghinaan. Hari ini, bara itu siap menyala. Ruang sidang terasa dingin meski kipas tua di langit-langit berputar lambat. Kursi-kursi kayu berderet kaku. Baunya seperti cat lama bercampur debu. Di kursi tinggi, hakim duduk tegak dengan wajah serius, jubah hitamnya menjuntai, seolah menjadi bayangan hukum yang tak terelakkan. Rani menelan ludah, kedua tangannya menggenggam map sampai jemarinya memutih. Di seberang ruangan, Bu Ratna hadir dengan gaun mewah dan perhiasan mencolok. Wajahnya dingin, penuh gengsi, seakan ingin menunjukkan bahwa ia berada di atas segalanya. Di sampingnya, seorang pengacara kondang duduk tenang, sesekali membetulkan dasinya. Senyum tipisnya menusuk hati Rani seperti pisau tak kasat mata. Arman duduk di belakang ibunya. Wajahnya muram, matanya sesekali melirik ke arah Rani, lalu cepat-cepat menunduk. Gerak tubuhnya gelisah, tangannya tak henti meremas kertas. Rani yang melihatnya hanya bisa menghela napas lirih. Antara marah dan iba, antara dendam dan kerinduan. Suara hakim menggema, membuka sidang. Hari ini kita mendengar perkara sengketa tanah warisan keluarga almarhum Pak Sutrisno, dengan penggugat Ibu Rani, didampingi penasihat hukum Bapak Andi, melawan tergugat Ibu Ratna beserta pihak terkait. Rani menahan napas, jantungnya berdentum begitu keras hingga telinganya berdenging. Namanya disebut, dan seketika semua tatapan tertuju padanya. Ada rasa ingin bangkit dan berlari keluar, tapi ia paksa dirinya duduk tegak. Ia harus menghadapi semuanya. Pak Andi maju, suaranya tenang namun mantap, menyampaikan pokok gugatan. Ia menjelaskan dugaan pemalsuan tanda tangan, menyebutkan dokumen asli yang mereka bawa,
serta permohonan agar sertifikat tanah dikembalikan sesuai hukum waris yang sah. Rani memandangnya penuh syukur. Ia tidak mengerti sepenuhnya bahasa hukum yang rumit itu, tapi setiap kata yang diucapkan Pak Andi seperti pagar yang melindunginya dari serangan. Giliran pengacara Bu Ratna maju, suaranya penuh ironi, kadang meninggi, kadang sengaja melengking untuk menarik perhatian. Yang mulia, klien kami merasa difitnah. Tanda tangan yang disebut palsu adalah sah, ditandatangani di hadapan keluarga sendiri. Penggugat hanya mencari keuntungan pribadi, memanfaatkan statusnya sebagai menantu untuk merampas hak keluarga besar. Kami akan buktikan bahwa tuduhan ini hanyalah akal-akalan. Kalimat itu menusuk dada Rani. Wajahnya panas, telinganya berdenging. Seolah seluruh ruangan memandangnya dengan tatapan sinis. Ia menunduk, ingin menangis, namun tangan Sinta yang menggenggam erat jemarinya membuatnya tetap bertahan. Ia tahu, lawan akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkannya. Sidang pertama itu ditutup dengan penetapan jadwal sidang pembuktian. Hakim mengumumkan dengan nada datar, lalu mengetuk palu 3 kali. Dentuman kayu itu seperti gong yang membuka perang panjang. Pertempuran baru saja dimulai. Begitu keluar ruang sidang, kilatan kamera langsung menyambar wajah Rani. Wartawan lokal berdesakan, suara-suara keras bersahutan, menusuk telinga. Bu Rani, benarkah Anda melawan ibu mertua demi harta? Apa benar Anda ingin menguasai tanah itu sendiri? Rani terdiam, lidahnya keluh. Baru saja ia membuka mulut, Pak Andi maju cepat, menutupi tubuh Rani dengan tangannya. Mohon maaf, semua akan kami jawab di pengadilan. Mohon beri ruang kepada klien saya. Namun tatapan orang-orang sudah menusuk. Sebagian penuh rasa ingin tahu, sebagian sinis, sebagian iba. Rani menggenggam mapnya lebih erat, berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak boleh goyah. Di rumah besar Bu Ratna malam itu, kemarahan meledak. Kau lihat, Arman? Dia berani menyeret kita ke meja hijau. Besok semua orang akan menertawakan keluarga kita. Teriak Bu Ratna sambil menghantam meja dengan telapak tangannya. Arman duduk di kursi panjang, matanya kosong. Bu, mungkin memang ada yang salah. Kalau tanda tangan itu betul dipalsukan. Diam, bentak Bu Ratna tajam, matanya menyala. Jangan ulangi omongan bodoh itu. Kau anak laki-laki satu-satunya. Kalau kau tidak berdiri di pihak ibu, kau bukan lagi anakku. Arman menunduk, dadanya sesak. Malam itu, ia kembali ke kamar, melangkah gontai. Dari laci kecil, ia keluarkan foto Rani dan Dira yang masih ia simpan diam-diam. Matanya panas, air bening menggenang. Rani, maafkan aku, bisiknya, lirih, seolah takut didengar dinding. Di kontrakan kecil, Rani duduk di samping Dira yang sudah terlelap. Lampu temaram membuat bayangan jatuh di wajah lelahnya. Telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Dengan hati-hati ia angkat. Suara dingin menyergap telinganya. Kalau kau tidak menarik laporanmu, kau akan menyesal. Anakmu juga tidak akan aman. Telepon langsung terputus. Rani membeku, tubuhnya bergetar. Tangannya menutup mulut agar tangis tak meledak dan membangunkan Dira. Air mata jatuh membasahi pipi. Ini bukan lagi sekadar perebutan dokumen. Ini ancaman. Nyawanya, bahkan anaknya, dipertaruhkan. Namun ketika ia menoleh pada wajah Dira yang tertidur pulas, ia mengusap rambut anaknya perlahan. Ibu janji tidak akan menyerah. Demi kamu, nak. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Beberapa tetangga mulai menjauh, takut terseret dalam konflik dengan keluarga Bu Ratna yang berpengaruh. Namun ada juga yang diam-diam memberi semangat, menyelipkan bisikan kecil saat bertemu di warung. Sabar ya, Bu Rani. Semoga menang. Sinta tetap setia mendampingi, bahkan rela mengambil cuti kerja agar bisa hadir. Ibunya di kampung tak henti berdoa, meski kesehatannya kian menurun karena terlalu sering menangis memikirkan anaknya. Rani belajar menahan rasa takut. Setiap hari ia membuka ulang dokumen, mendengarkan penjelasan Pak Andi, belajar memahami istilah hukum yang asing. Ia melatih dirinya untuk tidak gemetar setiap kali bertemu tatapan sinis. Takut itu wajar. Ia menulis di buku kecilnya.
Tapi pasrah adalah pilihan. Dan aku tidak akan memilih pasrah. Hari sidang pembuktian tiba. Ruang sidang lebih ramai, kursi pengunjung penuh. Wartawan kembali hadir. Rani duduk dengan tangan dingin, mata menatap lurus. Satu persatu saksi dipanggil. Indra, sepupu yang namanya tercantum di surat kuasa, maju dengan langkah berat. Keringatnya mengucur, wajahnya pucat. Hakim menatap tajam. Saudara Indra, apakah Anda menyaksikan langsung almarhumah menandatangani surat kuasa ini? Hening panjang menggantung. Semua mata tertuju padanya. Indra menelan ludah, suaranya bergetar. Saya diminta tanda tangan waktu itu. Katanya hanya formalitas. Saya tidak benar-benar melihat. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Wajah Bu Ratna memerah, matanya berkilat penuh amarah. Pengacaranya mencoba menutupinya dengan argumen, tapi semua orang tahu, retakan sudah muncul. Malam itu, di teras kontrakan kecil, Rani menatap langit gelap. Ada rasa lega bercampur takut. Perjalanan masih panjang, tapi hari ini ia melihat secercah cahaya. Aku bisa melawan. Aku tidak sendirian lagi, bisiknya. Sementara itu di rumah besar, Bu Ratna menghentak lantai dengan amarah membara. Aku tidak akan kalah dari perempuan itu. Aku akan gunakan semua yang aku punya. Uang, orang, apapun. Dan di kamar sepi, Arman duduk di tepi ranjang. Wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Ia tak bisa lagi bersembunyi. Cepat atau lambat, ia harus memilih. Pertempuran hukum itu telah menyala. Dan setiap kobaran semakin mendekatkan mereka pada titik di mana tidak ada lagi jalan kembali. Pagi itu koran-koran lokal menumpuk di kios-kios jalanan. Di halaman depan, terpampang foto Rani dengan judul mencolok, "Menantu durhaka, gugat mertua demi harta." Wajah Rani terpampang jelas, tatapan matanya yang tertangkap kamera tampak lelah dan suram, seakan sedang menutupi luka yang dalam. Berita itu ditulis dengan bahasa tajam, penuh insinuasi. Seolah-olah Rani benar-benar seorang perempuan tamak yang berusaha menguasai harta keluarga suaminya. Tak ada sebaris pun tentang bukti yang ia miliki, atau dugaan pemalsuan tanda tangan. Semua diputarbalikkan, dan di balik semua itu, Rani tahu betul siapa dalangnya, Bu Ratna. Rani duduk di ruang kontrakan sempit sambil memegang lembaran koran itu. Tangannya gemetar, matanya panas. Dira berlari kecil menghampiri, memeluk kakinya. "Ibu kenapa? Ibu jangan nangis." Rani cepat menghapus air matanya dengan punggung tangan, lalu memeluk anaknya erat. "Tidak apa-apa, nak. Ibu kuat. Kau jangan takut." Tapi di dalam dadanya, luka itu terbuka semakin lebar. Betapa mudahnya orang-orang percaya pada kebohongan, betapa cepatnya dunia menghakimi tanpa tahu kebenaran. Telepon genggamnya berdering. Nomor dari kantor lamanya. Rani sempat ragu mengangkat, tapi akhirnya menekan tombol hijau. Suara dingin dari HRD menyapanya. "Maaf Bu Rani, karena pemberitaan yang beredar, perusahaan memutuskan untuk menunda proses rekrutmen kembali. Kami tidak bisa menanggung risiko reputasi." Suara itu terdengar resmi, tapi menusuk. Rani tak bisa berkata apa-apa, hanya bergumam singkat lalu menutup telepon. Dunia yang dulu mengenalnya sebagai manajer sukses, kini menutup pintu rapat-rapat hanya karena satu kata, fitnah. Di sisi lain kota, Bu Ratna duduk anggun di ruang tamunya yang luas. Sejumlah wartawan lokal diundang secara khusus. Dengan senyum penuh kepura-puraan, ia berbicara lantang. "Saya hanya seorang ibu yang ingin menjaga nama baik keluarga. Rumah itu jelas dibeli untuk Arman, anak saya. Menantu. Saya hanya numpang. Tapi sekarang dia menuduh kami yang bukan-bukan. Apa itu bukan durhaka namanya?" Kalimatnya dilontarkan dengan nada pilu. Mata berkaca-kaca seolah benar-benar korban. Kamera-kamera merekam setiap detiknya. Pena wartawan bergerak cepat menuliskan narasi palsu. Arman duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat. Ia ingin sekali membantah. Ingin berdiri dan berkata bahwa rumah itu sebenarnya dibangun dengan uang Rani. Bahwa ibunya sedang memutarbalikkan kenyataan. Tapi setiap kali ia hendak membuka mulut, tatapan tajam Bu Ratna membuat suaranya terkunci di tenggorokan. Ia hanya bisa menunduk,
menjadi saksi bisu dari drama yang disutradarai ibunya sendiri. Keesokan harinya, di pasar dekat kontrakan, bisik-bisik mulai terdengar. Itu kan Bu Rani yang di koran? Yang melawan mertuanya. Suara lirih, tapi cukup keras untuk sampai ke telinganya. Ada tatapan iba, ada juga tatapan penuh cemooh. Beberapa orang bahkan sengaja menghindar, pura-pura tidak mengenalinya. Rani menahan air mata, menguatkan langkah sambil menggenggam tangan Dira. Namun ketika seorang pedagang tua dengan senyum lembut berbisik, "Sabar ya, Bu. Kebenaran pasti menang." Hatinya sedikit terobati. Ia tahu tidak semua orang percaya kebohongan itu. Masih ada orang-orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar headline murahan. Sementara itu, tekanan terus menghantam. Malam-malam Rani sering mendapat pesan singkat berisi ancaman. "Tarik laporanmu, atau anakmu akan menanggung akibat." Ada juga pesan yang lebih kasar, penuh sumpah serapah. Sinta yang setia menemani sering merebut ponselnya agar Rani tidak terus-terusan membaca racun itu. "Jangan biarkan mereka masuk ke kepalamu, Ran. Itu cuma cara mereka membuatmu takut." Tapi meski Sinta berusaha menenangkan, rasa gentar itu tetap menghantui Rani. Setiap kali Dira keluar bermain di halaman kontrakan, jantungnya berdegup kencang, takut sesuatu terjadi. Di rumah besar, Arman semakin hancur oleh dilema. Malam itu ia kembali membuka laci kecil tempat foto Rani dan Dira disimpannya. Tatapannya kosong, bibirnya bergetar. Ia masih mencintai Rani, masih rindu pada Dira, tapi jerat ibunya terlalu kuat. "Kalau aku bicara, aku akan melawan ibu sendiri. Tapi kalau aku diam, aku mengkhianati Rani." Suaranya parau, tertelan sunyi. Ia duduk berjam-jam dalam kegelapan, tak mampu memutuskan langkah. Hari sidang berikutnya tiba, dan ruang pengadilan lebih penuh dari sebelumnya. Wartawan menyesaki bangku belakang, kamera siap mengabadikan setiap ekspresi. Bu Ratna melangkah anggun, senyumnya penuh percaya diri. Sementara Rani masuk dengan wajah tegas, meski jantungnya berdegup kencang. Bisik-bisik penonton menggema, sebagian menyebutnya serakah, sebagian hanya diam mengamati. Hakim membuka sidang, suara palu menggema. Pengacara Bu Ratna memulai dengan serangan telak. Ia mengeluarkan sejumlah saksi palsu yang bersumpah bahwa rumah itu dibeli oleh Arman dengan uang tabungannya. "Semua tahu Arman bekerja keras bertahun-tahun," kata salah satu saksi. "Rumah itu jelas miliknya. Menantunya hanya ikut numpang nama." Rani hampir berdiri, ingin membantah, tapi Pak Andi menepuk lengannya pelan, memberi isyarat agar ia tenang. Meski Pak Andi berusaha membongkar kelemahan kesaksian itu, suasana sidang seolah lebih memihak Bu Ratna. Senyum sinis ibunya, tatapan penuh kemenangan, semua itu membuat Rani semakin terhimpit. Ia tahu, ini bukan sekadar pertempuran dokumen, tapi juga perang opini. Bu Ratna menguasai panggung, dan ia seperti pion kecil yang sedang disudutkan. Malam setelah sidang, Rani duduk di kamar sempit bersama Sinta. "Aku lelah, Sin. Rasanya mereka terlalu kuat. Aku ini siapa? Hanya seorang perempuan sendirian melawan keluarga besar." Suaranya pecah, air matanya mengalir deras. Sinta memeluknya erat. "Kau bukan sendirian, Ran. Ada aku. Ada Dira. Ada orang-orang yang diam-diam mendoakanmu. Jangan biarkan mereka membuatmu lupa siapa dirimu. Kau perempuan yang membangun semua dari nol. Kau bukan pecundang." Kata-kata itu menyala seperti api kecil, memberi kekuatan baru. Rani mengusap wajahnya, menatap keluar jendela. Malam itu langit tampak gelap, tapi di kejauhan ada bintang kecil yang berkelip. "Kalau harus kulalui semua ini demi melindungi anakku, aku akan jalan terus," bisiknya. Bara dalam dirinya menyala lagi, meski ia tahu badai di depan semakin besar. Di rumah besar, Bu Ratna menutup tirai setelah memastikan berita televisi menyiarkan liputan sidang yang memojokkan Rani. Ia tersenyum puas. Biarkan dia jatuh. Biarkan semua orang menertawakannya. Cepat atau lambat, dia akan menyerah. Tapi jauh di sudut rumah itu, Arman menatap layar yang sama dengan mata kosong. Hatinya berteriak, namun bibirnya tetap terkunci. Ia tahu, waktu semakin mendesaknya untuk memilih.
Dan pilihan itu akan menentukan siapa sebenarnya dirinya. Pertempuran hukum sudah menjadi pertempuran harga diri, dan kini Bu Ratna telah melancarkan serangan balik dengan kekuatan penuh. Namun dalam diamnya, Rani mulai mengumpulkan tekad. Ia tahu satu hal, semakin keras ia ditekan, semakin kuat ia harus berdiri. Karena bukan hanya rumah yang dipertaruhkan, tapi juga kehormatan dan masa depan anaknya. Hari-hari setelah sidang terasa semakin berat bagi Rani. Kontrakan kecil yang dulu menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti sangkar. Setiap kali membuka jendela, tatapan orang-orang di luar seolah menelanjangi harga dirinya. Beberapa tetangga mulai menjaga jarak, ada juga yang berani terang-terangan menasihati dengan nada sinis. Sudahlah, Bu. Melawan mertua itu dosa besar. Apalagi sampai ke pengadilan. Jangan cari masalah. Rani hanya bisa tersenyum hambar, menutup pintu perlahan, lalu menangis dalam diam sambil memeluk Dira. Namun takdir seperti memberi secercah cahaya di tengah kegelapan. Suatu sore, ketika Rani hendak membeli kebutuhan harian di warung dekat pasar, ia bertemu seorang pria tua berkacamata tebal, yang tampak kebingungan mencari alamat. Lelaki itu menghampirinya dengan sopan. "Permisi, Nak. Kau tahu di mana rumah Bu Ratna?" Rani sontak tercekat. "Ibu, tahu Bu Ratna?" tanyanya dengan ragu. Pria itu tersenyum ramah. "Tentu saja. Saya dulu pegawai bank tempat beliau pernah mengajukan kredit beberapa tahun lalu. Saya sedang mencari beliau karena ada masalah dokumen yang harus diverifikasi ulang." Jantung Rani berdentum. Kata dokumen membuat pikirannya berputar cepat. "Maaf, Pak, masalah dokumen apa?" Pria itu menatapnya sejenak, lalu menurunkan suaranya. "Sebenarnya tidak boleh saya sembarangan cerita. Tapi saya hanya heran. Ada surat kuasa dan slip pembayaran rumah yang dulu diajukan. Tanda tangan di situ. Tidak konsisten. Ada dugaan pemalsuan." Rani hampir kehilangan keseimbangan. Tubuhnya gemetar. "Apa? Bapak punya salinan dokumen itu?" Suaranya nyaris berbisik. Pria tua itu menatapnya lebih lama, seakan membaca kejujuran di matanya. "Saya masih simpan kopi lama, tapi tentu harus sesuai prosedur kalau ingin digunakan. Saya bukan siapa-siapa, hanya orang yang sudah lama berhenti bekerja di sana. Tapi, kalau memang benar ada yang dipalsukan, kebenaran tidak boleh ditutup." Air mata Rani menetes begitu saja. Ia cepat meraih tangan lelaki itu, menggenggamnya erat. "Pak, tolong. Saya mohon. Hidup saya dan anak saya bergantung pada itu. Mereka semua melawan saya. Saya hanya butuh bukti." Lelaki itu menarik napas panjang, lalu mengangguk perlahan. "Baiklah, saya akan carikan. Tapi hati-hati, Nak. Lawanmu bukan orang kecil. Mereka bisa apa saja." Sepulangnya ke kontrakan, Rani merasa dadanya sedikit lebih ringan. Sinta yang mendengar cerita itu langsung menepuk bahunya dengan semangat. "Ini titik balikmu, Ran. Mungkin kecil, tapi ini bisa jadi kunci. Kita harus pastikan dokumen itu ada dan sah secara hukum." Malam itu, Rani duduk lama di depan Dira yang sudah tertidur pulas. Ia menatap wajah polos anaknya, menyusuri garis halus di pipinya dengan jemari gemetar. "Nak, mungkin ibu tidak bisa memberi hidup yang mewah. Tapi ibu janji, ibu akan pertahankan kehormatan ini untukmu. Biar kau tahu, ibu tidak menyerah." Sementara itu, di rumah besar, Bu Ratna sedang berpesta kecil dengan beberapa kerabat. Gelak tawa memenuhi ruangan. Lihat saja, sebentar lagi Rani itu menyerah. Orang-orang sudah membencinya. Wartawan semua di pihak kita. Apalagi yang bisa dia lakukan? Katanya sambil tertawa puas. Namun jauh di sudut ruangan, Arman hanya menunduk, menyimpan resah yang semakin tak tertahankan. Saat pesta bubar, ia masuk ke kamar, membuka laci kecil tempat foto Rani dan Dira disimpannya. Matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, Ran, aku pengecut. Tapi aku tidak bisa terus diam. Cepat atau lambat, kebenaran pasti muncul. Dan aku harus memilih." Di saat yang sama, di kontrakan sederhana, Rani berdoa lirih sambil menengadah. Air matanya membasahi sajadah tipis. "Ya Allah, aku hanya perempuan lemah.
Tapi tolong kuatkan aku. Jangan biarkan kebohongan mengalahkan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dihantam fitnah, malam itu Rani bisa tidur tanpa dihantui rasa takut yang mencekik. Ia tahu, besok jalannya mungkin masih panjang dan berat. Tapi setidaknya kini ada secercah harapan. Sebuah titik balik kecil, tapi cukup untuk menyalakan api baru dalam hatinya. Pagi itu udara masih basah oleh sisa hujan malam. Rani duduk di kursi kayu reot kontrakannya, menatap cangkir teh yang sudah dingin. Sejak pertemuannya dengan pria tua di pasar, pikirannya tidak pernah tenang. Kata-kata tentang dokumen dan tanda tangan palsu terus bergema di kepalanya. Itu bisa menjadi senjata, atau mungkin hanya harapan kosong. Tapi ia tahu, ia harus berani menggenggamnya. Menjelang siang, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Rani terlonjak, jantungnya berdegup. Ia buru-buru membuka, dan di hadapannya berdiri pria tua itu, dengan map coklat di tangan. Wajahnya tampak ragu, seolah sedang membawa bom waktu. "Ini," katanya lirih, menyodorkan map itu. "Saya tidak seharusnya melakukan ini, tapi hati kecil saya tidak tenang kalau melihat ketidakadilan. Semoga ini bisa membantu." Rani menerima map itu dengan tangan gemetar. Begitu membukanya, matanya langsung terbelalak. Di dalamnya ada fotokopi dokumen kredit rumah, slip pembayaran, dan, yang paling mengejutkan, surat kuasa dengan tanda tangan atas namanya. Namun tanda tangan itu jelas-jelas bukan miliknya. Garisnya kaku, berbeda dengan tulisan tangannya yang ia kenal sejak kecil. "Ya Tuhan," bisiknya. Air matanya meleleh tanpa bisa ditahan. Pria tua itu menepuk bahunya. "Hati-hati, nak. Kalau mereka tahu dokumen ini ada di tanganmu, mereka bisa melakukan apa saja untuk menutupinya. Simpan baik-baik, dan segera mintalah bantuan pengacaramu." Ia berpamitan singkat, lalu menghilang di tikungan jalan, meninggalkan Rani dengan degup jantung yang masih kacau. Sinta yang sejak tadi mengintip langsung berlari menghampiri. "Ran, ini dia. Bukti yang kau butuhkan. Mereka tidak akan bisa berkilah lagi." Rani mengangguk, meski wajahnya masih pucat. "Ya, tapi ini baru awal. Mereka pasti akan melawan habis-habisan." Sore itu, Rani menemui Pak Andi di kantornya. Pengacara itu membaca dokumen satu persatu, alisnya berkerut. "Ini, luar biasa, Rani. Surat kuasa dengan tanda tangan palsu, slip pembayaran yang tidak sinkron. Ini bisa jadi kunci untuk membongkar semua manipulasi mereka." Tapi, ia menatap Rani tajam. "Kita harus hati-hati. Kalau pihak sana tahu kita punya ini, mereka akan melakukan segala cara untuk mendiskreditkan atau bahkan menghilangkan bukti ini." Rani mengangguk pelan. "Apa kita bisa gunakan di sidang?" Pak Andi menutup map itu rapat, wajahnya tegas. "Tentu. Tapi kita harus pastikan legalitasnya, dan mungkin juga menghadirkan saksi yang tahu proses ini. Si pria tua itu, apa kau bisa meyakinkan dia untuk bersaksi?" Rani terdiam, menelan ludah. Ia tahu itu tidak akan mudah, tapi jika pria itu mau, posisinya akan jauh lebih kuat. Malam itu, Rani kembali ke kontrakan membawa secercah harapan baru. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sekitar pukul 9 malam, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Begitu dijawab, suara perempuan dingin terdengar. "Kau pikir bisa menang dengan kertas lusuh itu? Buang saja mimpimu. Kalau kau terus memaksa, bukan hanya kau yang akan hancur, tapi juga anakmu." Sambungan langsung terputus. Rani terdiam kaku, wajahnya pucat pasi. Sinta yang mendengar dari dekat langsung meraih ponselnya, wajahnya murka. "Mereka sudah tahu, Ran. Itu artinya mereka mulai panik." Di rumah besar, pada saat yang sama, Bu Ratna duduk bersama seorang pengacara bayaran. Tangannya mengetuk meja dengan irama keras. "Saya tidak peduli bagaimana caranya, singkirkan bukti itu. Cari pria tua itu kalau perlu, buat dia diam." Senyum tipis muncul di wajahnya. "Tidak ada yang boleh menghalangi saya. Apalagi perempuan kecil itu." Arman, yang kebetulan mendengar dari balik pintu, merasakan tubuhnya bergetar. Kata-kata ibunya bagai pisau yang menusuk nuraninya. Ia berbalik, berjalan cepat ke kamarnya,
lalu menutup pintu rapat-rapat. Tangannya meremas foto Rani dan Dira hingga hampir sobek. "Ibu sudah terlalu jauh," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, sebuah tekad kecil mulai tumbuh, meski ia sendiri belum berani menyebutnya perlawanan. Di sisi lain kota, Rani memeluk Dira yang sudah tertidur. Pipinya basah oleh air mata, tapi genggamannya pada tubuh kecil itu erat dan penuh janji. "Apapun yang terjadi, ibu tidak akan menyerah. Kita akan lawan mereka dengan kebenaran." Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya sedang bertahan, tapi juga bersiap menyerang. Rahasia mulai terbuka, dan dengan itu, medan perang pun berubah. Hari-hari setelah dokumen itu berada di tangannya, Rani merasa hidupnya seperti duduk di atas bara api. Setiap langkah, setiap tarikan napas, dipenuhi rasa was-was. Pagi itu, ia dikejutkan oleh suara keras di depan kontrakan. Begitu membuka pintu, ia mendapati dinding rumahnya penuh coretan cat semprot merah. Perebut warisan. Perempuan durhaka. Tetangga-tetangga berdiri berbisik-bisik. Ada yang pura-pura prihatin, ada pula yang tersenyum sinis. Sinta buru-buru menarik Rani masuk, wajahnya pucat. "Ini sudah keterlaluan, Ran. Mereka berusaha membuatmu takut, menjatuhkan mentalmu." Rani menatap coretan itu dari balik jendela, hatinya perih. Ia tahu jelas siapa yang ada di balik semua ini. Bu Ratna. Dan ia tak lagi bermain dengan cara halus. Sore itu, kabar buruk lain datang. Pria tua yang memberi Rani dokumen penting mendadak menelpon dengan suara bergetar. "Nak Rani, saya tidak bisa ikut campur lagi. Ada orang-orang yang mendatangi rumah saya semalam. Mereka mengancam cucu saya. Maaf, saya tidak bisa jadi saksi di pengadilan. Tolong jangan cari saya lagi." Sambungan langsung terputus. Rani terpaku, tubuhnya lunglai. Sinta menahan napas, mencoba menenangkan. "Jangan panik dulu. Kita masih bisa cari jalan lain." Tapi Rani tahu, kehilangan saksi itu berarti kehilangan pijakan penting. Di malam yang sama, Pak Andi datang membawa kabar lebih buruk. "Rani, lawan kita mengajukan bukti baru ke pengadilan. Foto-foto dan rekaman suara, yang katanya menunjukkan kau setuju rumah itu atas nama Arman. Tapi jelas ini rekayasa. Kita harus bisa membuktikan pemalsuannya." Rani merasa kepalanya berdenyut, seakan dunia menutup diri. Kenapa mereka tega sekali? Suaranya pecah, air mata jatuh begitu saja. Pak Andi menatapnya penuh simpati, namun tegas. "Karena mereka tahu kau hampir menang. Justru ini tanda baik." Tekanan selalu memuncak saat kebenaran hampir terbongkar. Di sisi lain, di rumah besar, Bu Ratna duduk di ruang tamu sambil menyesap teh. Senyum puas menghiasi wajahnya. "Aku sudah bilang, perempuan itu tak akan bertahan lama. Tak ada yang bisa melawan kehendakku." Namun Arman yang duduk di seberangnya tidak ikut tertawa. Wajahnya gelap, matanya redup. "Ibu, sampai kapan kita begini? Apa tidak terlalu jauh?" Bu Ratna menoleh tajam, matanya berkilat. "Diam, Arman. Kau itu anakku, satu-satunya. Semua ini kulakukan untukmu. Atau kau lebih memilih dia, perempuan miskin yang hanya membawa aib?" Arman menunduk, dadanya sesak. Malam itu, setelah semua orang tertidur, ia kembali membuka laci dan menatap foto Rani serta Dira. Bibirnya bergetar. "Aku pengecut, tapi aku tak bisa biarkan ini terus terjadi." Ia mulai menulis sesuatu di buku catatannya, tangan gemetar, seolah mencatat rahasia yang suatu saat bisa menyelamatkan Rani. Sementara itu, di kontrakan kecil, Rani duduk di lantai gelap. Dira tertidur di pangkuannya. Sinta duduk di samping sambil menggenggam tangannya erat. Di luar, suara anjing menggonggong panjang, angin malam membawa hawa mencekam. "Sinta," bisik Rani lirih, "aku takut, bukan untuk diriku, tapi untuk Dira. Mereka bisa melakukan apa saja." Sinta menatapnya lekat-lekat, suaranya penuh tekad. "Justru karena itu, kau tidak boleh mundur. Kalau kau menyerah sekarang, mereka akan semakin berkuasa. Ingat, Ran, yang kau lawan bukan hanya Bu Ratna, tapi keserakahan dan kebohongan. Itu harus dihentikan." Rani mengangguk pelan,
meski tubuhnya gemetar. Ia menatap langit-langit, berbisik doa yang hampir tak terdengar. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur sebelum kebenaran terungkap. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Tapi di balik ketakutannya, ada bara kecil yang terus menyala. Ia tahu, badai semakin dahsyat. Tapi ia juga tahu, badai yang paling besar biasanya menjadi tanda bahwa terang akan segera tiba. Suasana rumah besar itu malam-malam kini jarang tenang. Kalau dulu tawa dan obrolan makan malam menjadi rutinitas, sekarang yang terdengar hanyalah suara sendok beradu dengan piring dalam keheningan. Arman duduk di ujung meja, menunduk menatap nasi dingin di piringnya. Bu Ratna duduk anggun di kursi utama, dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus siapa saja yang berani melawan kehendaknya. Namun diam-diam, Arman sudah mulai menyimpan jarak. Kata-kata ancaman ibunya terhadap Rani dan Dira terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat wajah Dira dalam foto yang masih disembunyikan di laci kamarnya, nuraninya menjerit. Arman, suara Bu Ratna memecah keheningan, dingin namun tegas. Besok kau ikut aku ke kantor notaris. Ada dokumen tambahan yang perlu kau tanda tangani. Arman tertegun. Dokumen apa lagi, Bu? Tak usah banyak tanya. Kau hanya perlu ikut. Biarkan aku yang mengurus semuanya. Tatapan Bu Ratna menusuk, membuat Arman kembali menunduk. Tapi dalam hatinya, pertanyaan itu menggantung. Apalagi yang ibunya sembunyikan darinya? Malam itu, setelah makan malam berakhir, Arman duduk di teras rumah sendirian. Udara malam yang dingin menusuk, tapi pikirannya jauh lebih dingin. Ia menatap bintang, lalu bergumam lirih. Rani, maafkan aku. Aku tahu semua ini salah. Tapi bagaimana aku bisa melawan ibuku sendiri? Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar. Adiknya, Dina, yang sejak awal jarang ikut campur, berdiri di sampingnya. Mas, suaranya lirih, penuh ragu. Aku dengar ibu mengancam orang-orang. Itu benar. Arman menoleh, terkejut. Dina menatapnya dengan mata berkaca. Aku tidak buta, Mas. Aku juga tidak tuli. Setiap hari di rumah ini hanya penuh bisikan kotor. Apa kita tega menghancurkan hidup Mbak Rani? Dia dulu baik sekali padaku. Arman menunduk, tak mampu menjawab. Kata-kata Dina bagai belati yang menusuk rasa bersalahnya. Dina, kau tidak mengerti. Ibu tidak akan berhenti sebelum keinginannya tercapai. Kalau kita melawan, kita yang akan jadi korban. Tapi kalau kita diam, Mas, berarti kita sama saja dengan mereka. Aku tidak mau jadi bagian dari kejahatan ini. Dina berdiri, suaranya bergetar tapi tegas. Entah bagaimana caranya, aku akan bantu Mbak Rani. Arman terhenyak. Dadanya bergemuruh. Di satu sisi ia takut pada ibunya, tapi di sisi lain, kata-kata Dina membuka pintu kecil yang selama ini ia kunci rapat. Ada keberanian yang perlahan tumbuh, meski masih samar. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Ratna duduk di ruang kerja dengan seorang pengacara bayaran. Pastikan semua bukti rekayasa itu terlihat meyakinkan. Jangan beri celah sedikit pun. Kalau perlu, sebarkan gosip tambahan di media lokal. Buat Rani terlihat hina di mata masyarakat. Pengacara itu mengangguk, meski ada kegelisahan di matanya. Tapi, Bu, kalau sampai terbongkar, ini bisa jadi bumerang. Bu Ratna menatapnya tajam. Kau dibayar bukan untuk memberi kuliah. Kau dibayar untuk menang. Namun setelah pengacara itu pergi, Bu Ratna duduk termenung. Ia tak pernah mengakuinya, tapi jauh di dasar hatinya, ia mulai merasa ada yang bergeser. Tatapan Arman yang makin sering kosong, sikap Dina yang belakangan menjauh, semuanya membuatnya gelisah. Tapi gengsi dan ambisi menutup segala pintu keraguan. Di kamarnya, Arman kembali membuka buku catatan yang beberapa hari terakhir ia isi. Ia menulis cepat, seolah takut pikiran itu hilang sebelum sempat dituliskan. Jika suatu hari aku berani bicara, semua yang kulihat akan kuceritakan. Tanda tangan palsu, ancaman, dan rekayasa. Semua akan kubongkar. Demi Rani. Demi Dira. Tangannya gemetar, tapi ada api kecil yang mulai menyala di matanya. Untuk pertama kalinya,
Ia membayangkan kemungkinan berdiri melawan ibunya. Dan di kejauhan, seolah takdir sengaja mengatur, Rani pada malam yang sama menatap bulan dari jendela kontrakan kecilnya. Di hatinya, ia berbisik lirih, "Aku tahu kebenaran akan selalu menemukan jalan. Meski sekarang aku sendiri, aku percaya ada hati yang akan berpihak padaku." Tanpa disadari, hatinya dan hati Arman sedang sama-sama bergetar dalam diam. Retakan di kubu lawan telah muncul, dan itu hanya soal waktu sebelum menjadi jurang yang tak bisa lagi ditutupi. Pagi itu, udara di kontrakan masih terasa berat setelah malam-malam penuh teror. Dinding yang dicoret masih belum sempat dicat ulang, tapi Rani menatapnya berbeda kali ini. Kalau sebelumnya ia melihatnya sebagai tanda kehinaan, kini coretan itu baginya adalah pengingat betapa kejinya lawan yang ia hadapi. Dan dari situ, tumbuh kekuatan baru. Kalau mereka bisa seganas itu hanya untuk menutup kebenaran, berarti kebenaran memang sesuatu yang sangat mereka takuti. Siang harinya, Pak Andi datang membawa kabar. "Rani, aku sudah mempelajari dokumen yang kau dapat. Kita bisa gunakan itu untuk membuka jalur baru. Tidak perlu menunggu sidang. Kita bisa kirim laporan resmi ke pihak berwenang, keuangan dan kepolisian. Kalau ada indikasi pemalsuan, mereka wajib menyelidiki." Rani tertegun, hatinya bergetar. Berarti, bukan hanya pengadilan keluarga. Ya, kita bisa memperluas medan. Dan itu yang paling mereka takuti. Pak Andi tersenyum samar. Tapi langkah ini berisiko. Begitu mereka tahu, tekanan pada kita bisa semakin keras. Rani terdiam lama, lalu menatap wajah Dira yang sedang bermain dengan boneka lusuhnya. Dalam tatapan polos anak itu, Rani menemukan jawabannya. Ia mengangguk mantap. "Lakukan, Pak. Saya tidak akan mundur. Kalau mereka berani memalsukan dokumen, biar hukum yang membongkarnya." Malam itu, Sinta menemaninya mengetik ulang kronologi yang selama ini ia simpan dalam hati. Dengan jari bergetar, ia menuliskan semua, dari ancaman, pengusiran, sampai pertemuannya dengan pria tua itu. Setiap huruf seperti melepaskan beban dari dadanya. Di akhir tulisan, ia menambahkan kalimat pendek, "Saya hanya seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Saya percaya hukum masih ada untuk orang kecil seperti saya." Surat itu, bersama salinan dokumen, dikirimkan diam-diam oleh Pak Andi ke lembaga terkait. Saat amplop itu berpindah tangan di kantor pos, Rani merasa seolah baru saja menyalakan api kecil di tengah gelap malam. Api yang mungkin bisa membakar kebohongan yang selama ini menindihnya. Sementara itu, di rumah besar, Bu Ratna menerima telepon dari seorang kenalan di bank. Wajahnya langsung berubah pucat. "Apa? Ada laporan masuk soal dokumen rumah itu? Siapa yang berani?" Ia menutup telepon dengan tangan gemetar, lalu memecahkan cangkir di meja. "Perempuan itu, dia pikir bisa menantangku." Arman yang mendengar dari balik pintu, memejamkan mata. Di dalam hatinya ada perasaan lega sekaligus takut. Lega karena akhirnya Rani berani melawan. Takut karena ia tahu ibunya tidak akan tinggal diam. Malam itu, Bu Ratna mengumpulkan orang-orang kepercayaannya. Instruksinya jelas, tekan semua yang berani membuka mulut. Namun, retakan dalam keluarganya semakin nyata. Dina mulai terang-terangan menolak ikut dalam percakapan. "Ibu, sampai kapan kita hidup dengan ancaman? Apa ibu tidak sadar? Orang-orang mulai tahu, nama keluarga kita bisa hancur." Tamparan Bu Ratna mendarat di pipi Dina. "Jangan kau ajari aku, anak kecil. Semua ini kulakukan demi keluarga. Kalau kau tidak suka, keluar dari rumah ini." Air mata Dina jatuh, tapi ia menatap ibunya dengan keberanian yang mengejutkan. "Mungkin suatu hari saya memang harus keluar, Bu. Karena saya tidak mau ikut tenggelam dalam dosa." Arman terdiam, dadanya sesak. Ia ingin membela adiknya, tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Meski begitu, hatinya semakin goyah. Di kontrakan, malam itu Rani kembali berdoa di atas sajadah. Namun kali ini berbeda, bukan doa penuh ketakutan, melainkan doa penuh keberanian. "Ya Allah, aku sudah melangkah. Aku tahu jalan ini berbahaya, tapi jangan biarkan aku sendirian. Biarpun kecil,
Aku ingin melawan demi kebenaran. Dan entah kebetulan atau takdir, malam itu untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidur dengan dada lebih lapang. Ia tahu badai baru saja dimulai. Tapi kali ini, ia sudah menyalakan api. Balasan pertama telah diluncurkan. Kecil, tapi cukup untuk membuat Bu Ratna mulai goyah dan keluarganya retak lebih dalam. Kabar tentang laporan yang dikirimkan Rani cepat menyebar ke telinga orang-orang berpengaruh. Bagi orang biasa, laporan semacam itu seringkali hanya jadi tumpukan berkas. Tapi bagi Bu Ratna, itu adalah penghinaan langsung. Ia tidak bisa membiarkan seorang perempuan yang pernah ia singkirkan tiba-tiba berani menantangnya lewat jalur hukum. Pagi itu, suasana rumah besar dipenuhi kegelisahan. Telepon berdering berkali-kali, pesan masuk tanpa henti. Bu Ratna duduk di ruang kerjanya, wajahnya tegang. Dengan suara dingin, ia berkata pada pengacaranya yang setia, "Aku tidak peduli berapa banyak uang yang kau butuhkan. Hapus laporan itu. Bungkam siapapun yang mencoba mengusutnya. Dan buat orang itu hancur." Pengacara itu mengangguk, meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu perintah itu berbahaya. Tapi bayaran dari Bu Ratna selalu cukup untuk menutup segala rasa takut. Tak lama kemudian, gosip baru mulai beredar di lingkungan sekitar kontrakan Rani. Bisikan-bisikan jahat menyebar di warung, di tetangga, bahkan di sekolah Dira. Katanya ibunya pemalsu dokumen, ucap seseorang dengan nada meremehkan. Makanya ditinggal suaminya. Anak itu jangan dekat-dekat, bisa ketularan masalah. Dira pulang dengan mata bengkak, memeluk Rani erat. "Bu, mereka bilang aku anak penipu. Kenapa mereka jahat sekali?" Rani memeluk putrinya, hatinya hancur, tapi ia menahan air mata. "Dira, jangan dengarkan mereka. Kau anak baik. Kau tidak salah. Orang yang berbuat jahat adalah mereka yang menyebarkan kebohongan." Suaranya tegas, meski di dalam hatinya ia tahu betapa kejamnya permainan Bu Ratna. Malam itu, teror kembali datang. Bukan lagi sekadar coretan di dinding, melainkan lembaran-lembaran fotokopi berisi fitnah tentang Rani yang diselipkan di pagar rumah tetangga. Nama Rani dicaci maki, bahkan dituduh sebagai perebut harta keluarga orang lain. Beberapa tetangga mulai menjauh, ada yang menutup pintu saat Rani lewat. Sinta marah besar. "Ini keterlaluan. Mereka sengaja membuatmu terlihat kotor di mata masyarakat. Kalau terus begini, kau bisa kehilangan dukungan." Rani menggenggam tangan sahabatnya itu. "Biarkan saja, Sin. Aku sudah tahu mereka tidak akan berhenti. Justru ini bukti mereka takut. Kalau mereka berani membuat fitnah sebesar ini, berarti kebenaran yang kita pegang memang kuat." Namun di sisi lain, Arman makin tak tenang. Ia melihat ibunya semakin kejam, melibatkan orang-orang di luar keluarga hanya untuk menghancurkan Rani. Setiap kali Dina mencoba menegur, ia malah jadi sasaran amarah. Hingga suatu malam, Arman berani berkata pada ibunya, "Bu, kalau ibu terus begini, semua akan terungkap lebih cepat. Kita tidak bisa menutup mulut orang selamanya." Tatapan Bu Ratna seperti pisau. "Kau ini bodoh atau pura-pura bodoh? Justru karena kita punya kuasa, kita bisa membuat siapapun diam. Jangan sampai aku menganggapmu pengkhianat, Arman." Arman tercekat. Kata-kata itu menusuk, menegaskan betapa jauh ibunya rela melangkah. Tapi di dalam hatinya, api kecil yang sudah ia nyalakan makin membesar. Ia menulis lagi di buku catatannya malam itu. Semakin keras ibu menyerang, semakin jelas siapa sebenarnya yang bersalah. Aku tidak bisa diam lebih lama. Di kontrakan, Rani bangun tengah malam setelah mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, ia melihat dua orang meletakkan sesuatu di pagar, lalu kabur. Ketika diperiksa, ternyata itu adalah bangkai ayam yang sudah berlumuran darah. Dira berteriak ketakutan, tubuhnya gemetar. Rani memeluk putrinya erat, tapi kali ini air matanya jatuh bukan karena takut, melainkan karena marah. "Cukup. Mereka pikir bisa membuatku berhenti dengan ini? Tidak. Aku akan terus maju. Dira. Demi kamu." Di bawah cahaya lampu redup, wajah Rani tidak lagi penuh putus asa. Ada kobaran api yang belum pernah terlihat sebelumnya. Serangan balik Bu Ratna memang keras,
menghantam dari segala sisi, fitnah, ancaman, teror. Tapi di tengah semua itu, sesuatu yang tak pernah ia perhitungkan justru tumbuh. Keberanian Rani yang tak bisa dipatahkan, dan retakan dalam keluarganya sendiri yang semakin lebar. Pagi itu, Rani berjalan menyusuri gang dengan kepala tertunduk. Tatapan sinis tetangga masih menusuk punggungnya, seolah setiap langkahnya membawa aib. Di warung depan, bisik-bisik kembali terdengar, tapi kali ini Rani memilih tidak peduli. Ia sudah terlalu lelah untuk menanggapi, namun ketika sampai di depan kontrakan, sebuah amplop coklat tergeletak di bawah pintu. Dengan hati-hati ia memungutnya, jantung berdegup keras. Sudah terlalu sering ia mendapat teror dalam bentuk surat, tapi kali ini berbeda. Amplop itu rapi, tanpa noda, tanpa ancaman. Di dalamnya, hanya ada secari kertas dan sebuah kartu nama. Tulisan tangannya tegas, "Saya tahu apa yang ibu hadapi. Jangan menyerah. Ada orang-orang yang siap membantu." Nama di kartu itu membuat Rani tertegun. Itu adalah nama seorang jurnalis senior yang sering ia lihat di televisi, terkenal vokal membongkar kasus korupsi dan mafia tanah. Sinta yang membaca ikut terbelalak. "Ran, ini bukan main-main. Kalau benar dia tertarik dengan kasusmu, publikasi bisa jadi senjata paling kuat melawan Bu Ratna." Rani duduk terpaku, memandang kartu nama itu lama sekali. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh, tapi juga rasa takut. Ia tahu, melibatkan media berarti pertempuran ini akan semakin besar. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang tenang namun tegas. "Bu Rani, saya Anton, dari media. Jangan takut. Saya sudah membaca laporan yang Anda kirim lewat Pak Andi. Saya percaya ada yang disembunyikan di balik dokumen itu. Jika ibu mau, saya akan datang menemui langsung. Kita bisa mulai dari cerita ibu sendiri." Suara itu seperti tangan yang diturunkan dari langit. Rani menutup mulutnya, menahan isak. "Tapi, kalau saya bicara, mereka akan lebih marah. Saya takut anak saya jadi korban." Justru karena itu, kebenaran harus keluar ke publik. Semakin banyak orang tahu, semakin sulit mereka menyingkirkan Anda. Ingat, Bu Ratna hanya berkuasa karena orang-orang takut. Lawan utama orang seperti dia adalah cahaya. Kata-kata itu menusuk hati Rani. Ia menoleh ke Dira, yang sedang menggambar di pojok ruangan, mencoba tersenyum meski matanya masih sembab. Hatinya bergetar. Mungkin inilah jalannya, bukan lagi berjuang diam-diam, tapi menunjukkan wajahnya, suaranya, kisahnya. Sore itu, jurnalis itu datang diam-diam ke kontrakan. Ia tidak membawa kamera, hanya buku catatan lusuh dan perekam kecil. Wawancara dimulai, dan untuk pertama kalinya Rani menceritakan semuanya dari awal. Bagaimana ia diusir, diancam, difitnah, hingga berani melaporkan dokumen palsu itu. Setiap kata keluar dengan susah payah, tapi semakin lama semakin deras, seolah beban yang menahun akhirnya menemukan jalan keluar. Di akhir percakapan, Anton menatapnya dalam-dalam. "Bu Rani, kisah Anda akan jadi peluru. Tapi saya tidak akan mempublikasikannya tanpa izin Anda. Keputusan tetap di tangan Anda." Rani terdiam. Ia tahu publikasi berarti membuka semua aib yang selama ini ia sembunyikan, bahkan nama Dira bisa ikut terseret. Tapi di sisi lain, ia juga tahu inilah satu-satunya cara agar suara kecilnya terdengar. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Tulis. Biarkan orang tahu siapa sebenarnya yang menindas kami." Di rumah besar, malam itu Bu Ratna menerima kabar dari kenalannya. "Bu, hati-hati. Ada wartawan yang mulai mengendus kasus ini. Namanya Anton. Kalau sampai dia bicara di media, ini bisa jadi masalah besar." Wajah Bu Ratna langsung mengeras. Ia menatap kosong ke arah cermin di hadapannya, lalu berkata lirih tapi penuh racun, "Jadi mereka sudah mulai berani mengundang publik. Baiklah. Kalau begitu,
Aku akan tunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Dan di saat yang sama, jauh di kontrakan kecil, Rani berlutut di samping Dira yang mulai tertidur. Ia berbisik pelan, "Nak, mungkin nanti orang-orang akan tahu semua tentang kita. Jangan takut. Apapun yang terjadi, ingatlah, kita berjuang bukan untuk kalah, tapi untuk hidup benar." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Rani merasa tidak sendirian lagi. Bukan hanya doa, bukan hanya keberanian, tapi ada tangan-tangan lain yang siap menopangnya. Dukungan tak terduga itu menyalakan api lebih besar dari sebelumnya. Pertarungan baru akan segera dimulai, dan kali ini, dunia luar akan ikut menyaksikan. Berita itu meledak lebih cepat dari yang Rani bayangkan. Pagi buta, suara televisi dari warung depan kontrakan sudah menyiarkan potongan wawancara dengan wajahnya yang samar. Suaranya sedikit diubah. Namun, inti ceritanya jelas. Seorang perempuan berani mengungkap praktik kotor keluarga kaya berpengaruh. Nama Bu Ratna tidak disebut langsung, tapi semua orang yang mengenalnya mengerti siapa yang dimaksud. Telepon di rumah besar tak berhenti berdering. Kenalan-kenalan lama mulai bertanya dengan nada sinis, dan beberapa bahkan mulai menjaga jarak. Rani gemetar saat mendengar kabar itu pertama kali, tapi ketika melihat Dira tersenyum kecil dan berkata, "Bu, sekarang orang lain tahu kita tidak bohong," hatinya mengeras. Ia tidak lagi hanya korban, tapi saksi yang didengar dunia. Di sisi lain, Bu Ratna marah besar. Ia membanting vas bunga. Suaranya bergema di seluruh rumah. "Mereka pikir bisa menjatuhkanku lewat berita murahan? Baik, kalau perang ini sudah di panggung terbuka, aku akan buat mereka menyesal." Dan dengan itu, pertarungan yang dulu tersembunyi kini resmi menjadi tontonan publik. Jalan pulang sudah tertutup, baik bagi Rani maupun bagi Bu Ratna. Berita tentang istri yang diusir dari rumahnya sendiri semakin meluas. Dari televisi ke media online, lalu ke sosial media. Nama Bu Ratna tak pernah disebut, tapi semua orang tahu siapa keluarga besar yang dimaksud. Gosip meledak bagai api di musim kemarau. Orang-orang mulai menunjuk rumah besar itu dengan jari, berbisik, bahkan menertawakan. Para rekan bisnis yang dulu berebut dekat kini menarik diri. Undangan-undangan acara sosial mendadak menghilang. Bu Ratna, yang selama ini terbiasa dipuji, kini merasakan dinginnya dijauhi. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu yang luas namun terasa kosong. Tangannya gemetar menggenggam segelas anggur. Amarahnya membara, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia juga merasa takut. Bagaimana mungkin? Hanya karena satu perempuan miskin itu, semuanya bisa runtuh. Suaranya pecah, seolah bicara pada dirinya sendiri. Arman berdiri di ambang pintu, wajahnya letih. "Bu, hentikan. Semua sudah cukup. Kalau kita terus melawan, kita hanya akan semakin hancur. Biarkan saja, akui kesalahan, sebelum terlambat." Tatapan Bu Ratna berkilat. "Kau pikir aku akan tunduk pada dia? Pada perempuan hina itu? Tidak, Arman. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan pernah membiarkan dia menang." Namun kalimat itu justru terasa kosong. Kata-katanya keras, tapi tubuhnya melemah. Arman tahu, tembok yang selama ini kokoh sudah retak. Di sisi lain, di kontrakan kecil, Rani duduk di samping Dira yang tertidur pulas. Ia baru saja menutup telepon dari jurnalis Anton yang memberi kabar terbaru. Aparat mulai bergerak menindaklanjuti laporan. Ada indikasi kuat pemalsuan dokumen, dan nama keluarga besar itu sudah masuk radar. Air mata menetes di pipinya, tapi kali ini bukan karena takut atau putus asa, melainkan lega. Perjalanan panjang penuh luka, fitnah, dan ancaman akhirnya menemukan ujung cahaya. Ia menggenggam tangan Dira dan berbisik, "Kita sudah hampir sampai, Nak. Kita tidak akan jadi gelandangan. Justru mereka yang akan kehilangan segalanya."
Beberapa minggu kemudian, berita lain muncul. Rumah megah yang dulu mengusir Rani kini sepi. Sebagian harta keluarga disita, dan Bu Ratna dikabarkan jatuh sakit. Tubuhnya rapuh ditelan tekanan yang ia buat sendiri. Orang-orang yang dulu takut padanya kini hanya menggeleng kepala, menyebutnya korban dari keserakahannya sendiri. Rani tidak bersorak gembira. Ia hanya berdiri di depan kontrakan sederhana itu, memandang langit sore. Luka hatinya tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi ia tahu satu hal. Ia berhasil mempertahankan martabatnya, melindungi anaknya, dan membuktikan bahwa kebenaran, meski lambat, selalu menemukan jalan. Perlahan ia tersenyum, meski matanya masih basah. Biarlah mereka dengan jalannya, kita dengan jalan kita. Aku tak butuh istana untuk bahagia. Cukup ada keadilan, cukup ada kita. Dan di bawah langit yang mulai memerah, seorang perempuan yang pernah diusir dari rumahnya sendiri kini berdiri tegak, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang.